menjadi sekitar 9% pada waktu itu. Pada era tahun 65 sampai tahun 80-an. Gitu kawan-kawan. Itu sejarahnya Pak deh? Iya, ada itu kok. Ada juga ya? Cek aja itu. Iya. Kemana Masuk akal. SPKI beragama, coba dicari itu. Ke Kristen. Terus ditambah lagi dari China. Pada Karena waktu Indonesia tidak menerima komunis ya? ya, pada waktu itu saat Indonesia kan belum ada Konghucu tuh. Belum diterima Konghucu tahun-tahun itu, tahun 65 sampai tahun era Gus Dur lah ya kan. Itu nanti Konghucu diresmikan, diterima itu kan setelah era Gus Dur. Nah, orang-orang Cina yang pada waktu itu Konghucu, itu nggak diterima di Indonesia. Makanya mereka harus beragama kemana? Ke Katolik lah. Ke Kristen lah. Kenapa bisa begitu? Sama-sama doyan makan babi. Makanya pilihannya ke sana. Gitu loh. Kalau orang masuk Kristen gara-gara mikir, menemukan kebenaran Bible, zong, nggak ada. Saya belum pernah ketemu ada murtadin itu bersaksi Kristen itu sesuai dengan akal sehat. Nggak, belum pernah ketemu. Ya, paling orang-orang halu mimpi ketemu Yesus. Ya kan, kakinya kotor, kolornya kotor, turun dari langit seperti yang disampaikan si siapa? Murtadin yang di Manubulu itu, Yani itu. Nah, kayak gitu tuh. Terus belah kentang, mimpi belah kentang, di dalam kentang ada salib, masuk Kristen. Kayak gitulah mereka orang-orang halu itu. Tapi kalau masuk Islam, masuk Kristen gara-gara mengkaji, mengkritisi, saya belum pernah ketemu itu. Bandingkan dengan mu'alaf. Mu'alaf itu rata-rata orang cerdas, orang yang berpikir, membandingkan kitab sucinya dengan kitab suci orang lain. Nah, itu dia. Mana nih? Di follow, jangan lupa kawan, saudaraku sekalian. Nah, contohnya ini Bang Dito ini. Nah, ini orang-orang cerdas nih. Dia masuk Islam gara-gara halu, mimpi gitu. Enggak kan, Bang? Baca Bible tadi. Baca Bible. Baca Bible kan. Enggak ada orang masuk Islam gara-gara halu itu, enggak ada di Islam itu, enggak seperti itu. Orang-orang berpikir semuanya. Ayo teman-teman, baru 350. Ayo di-share ke teman-teman yang lain, suruh merapat ke sini untuk follow. Enggak mantan pastor, mana ada umur 15 tahun jadi pastor. Dicita-citakan sekolah seminari. Dicita-citakan, tapi nggak kesampean. Kecil kali suaramu Kang Dito. Ngomong apa kau Kang Dito? Oh, pagan mana? Kok hilang? Ganti dulu temanya dong. Pagan dari denominasi mana gitu. Kecil kali suaranya Kang Dito, oi. Oh iya, nggak pakai headset, nggak apa-apa. Ntar lagi aja. Silakan. Teman-teman ya dibantu follow ini. Yang akan ada 3 orang langsung. 3 orang. Aku besarin aja sendirinya dia. Nah gitu. Itu kan keren. Ya, di absen tap-tap layar juga teman-teman ya. Belum bisa on cam. Belum bisa. Masih 300. Ustaz Nawawi masih belum. Coba teman-teman ayo dipercepat yuk. Saya naik diskusi pertama kali TikTok ini langsung nyasar ke komalnya siapa tuh?
Yang perempuan itu Pak De ya? Siapa? Yang Bas Galatia 3:13. Pertama main TikTok sendirian. Selamat siang. Yang Mbak Kripto mau nyari jawaban, mau cari apa? Jawaban. Bantu follow. Hidayah. Saya. Udah lah, aku udah Hidayah ikuti. bukan. Hah? Ini. Udah dapat jawaban. Jawaban atas pertanyaan saya udah dapat belum? Oh, kemarin pun sudah dijawab itu, udah terlalu detail. Tapi memang Hidayah itu kalau nggak disambut ya akan berimpact kecewa. Ini loh Pak Kripto, izin ya selalu ya Pak D. Hidayah itu suatu tanda bahwa tentang kebenaran untuk menjadi beriman. Jadi hidayah bisa disebut juga dengan rahmat. Begitu Pak Kripto. Apa bedanya hidayah dengan huda? Hah? Apa bedanya huda dengan hidayah? Udah dengan hidayah. Ya. Hidayah itu dari kata huda, Pak, yang artinya petunjuk. Gimana sih? Apa bedanya? Apa bedanya? Lah, ya gak ada bedanya. Huda bukan Orang hidayah, hidayah bukan huda. Huda itu artinya petunjuk. Apa sih? Pak disebut Berarti hidayah. Anda Aduh. tidak dapat. Ya, hidayah itu bukan untuk diminta. Ya, diminta-minta pun belum tentu dapat. Tidak diminta juga bisa dapat. Itu hidayah. Kalau petunjuk itu untuk semua orang, huda linas. Tapi yang menerima ya dan mengaplikasikannya, mempraktekannya itu adalah yang beriman dan bertakwa, hudalil mutakin. Itu bedanya. Ini Pak Kripto, makanya di dalam Islam itu di akhir kalimat sebuah pembahasan wabil hidayah wa taufik atau wabil taufik wal hidayah, assalamualaikum, itu di akhir kalimat. Jadi Taufik memang itu pertolongan. Taufik itu pertolongan, bukan huda. Ya yang ngomong Taufik ya sama dengan Hudan siapa, Pak? Supaya Nggak ada di situ. jalan- Taufik sama dengan Hudan itu nggak ada. Iya, makanya saya takutnya disama-samain. Oh enggak, orang Islam nggak bodoh, ngerti orang Islam itu. Banyak yang bodoh, Tahu banyak. tahu konteksnya, Pak. Banyak yang bodoh, cuman bisa sholat. coba tapi nggak Pak paham. di tasrif kata hidayah tadi dari awal fil madi, fil mudhari dan masdarnya Nah, seperti coba. apa Pak? Oh itu saya Belum bisa on cam. saya nggak bisa itu. Itu saya mesti ke pesantren dulu, belajar dulu. Makanya jangan motong, dari baru aja mau ngomong. Lah iya. Udah, gak usah lanjut lah. Ayo. Belum bisa on cam ya Ustadz ya? Masih 378. Masih 378. Ini ada 400, ayo dong di follow ini ada yang mau syahadat 3 orang langsung loh. Siapa tahu habis ini Pak Kripto dapat hidayah kan? Amin, amin. Nah, itu. Amin ya robbal Dia ini alamin. udah nggak percaya Yesus Tuhan gitu. Ya Pak Kripto ya? Ya, Udah nggak percaya Yesus Tuhan kan? Hah? Pak Kripto, Pak Kripto, izin Pak. Ya, ya. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak ya. Kan gini Pak, usia kita ndak ada yang tahu soal kita bakal mati atau enggak. Soal hidup dan mati itu adalah takdir Pak Kripto, tapi soal surga dan neraka itu adalah pilihan kita Pak. Itu Pak. Siapa bilang ada kitab Lauhul Mahfuz. Di situ Allah sudah menulis dan Allah yang mewujudkannya, memanifestasikannya, membuatnya menjadi Oke, izin masuk aja Pak Cuy ya. Bapak nggak masuk nanti ngobrol sama yang model begini Pak, mohon maaf. Iya, Pak Kripto, Allah sudah menuliskan di sana. Jadi Pak Kripto kan memilih jalur yang tertulis kan, bener nggak? Tidak memilih lagi, sudah tertulis kalau kita yang Nah, Islam. iya, Anda mengikuti yang tertulis. Misal contoh, ada Pak Kripto tertulis di Lauhul Mahfuz,
Anda menjadi penghuni neraka, kan gitu. Dan Anda memilih Ya. jalur itu kan? Ya. Lah iya. Oh, tidak Anda memilih jalur memang itu. sudah ditentukan Loh, ketetapan, ketentuan dari Allah. coba Subhanahu sekarang wa begini Ta'ala. Pak, begini Pak Kripto, detik ini bisa nggak memutuskan diri untuk ngambil makan? Bisa dong. Bisa. Oke, Pak Kripto bisa nggak detik ini memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bisa. Bisa. Terus kenapa Anda tidak milih? Bisa. Karena saya tidak percaya. Itu berarti Anda memilih jalan neraka tadi, Pak. Gimana sih? Kan sudah tertulis katanya di Lauhil bisa. Mahfud, ya kan? Semuanya Tetapi sudah percaya belum tertulis. tentu. Enggak. Lah kan tadi tertulis di Lauhil Ya. Mahfud. Anda kan mengikuti Kitab itu. itu ditaruh di mana sih? Saya mau tanya. Kitab itu Semuanya disimpan sudah di mana? tertulis di aras- Lauhil arasi. Mahfud, Pak. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Contoh nih, ada takdir Allah yang bisa dirubah ketika orang itu ikhtiar. Contoh, Anda tertulis Udah nih. takdir Nubram, takdir ikhtiari, aku udah ngerti itu takdir Nah, Nubram. yaitu. Nah, sebentar Pak. Anda itu memilih jalan, mengerti mana yang baik dan benar, tapi Anda memilih jalan yang salah. Gitu kan? Itu ditakdirkan seperti itu. Dan Anda setuju dengan takdir itu dan Anda memilih jalan itu. Karena memang semuanya itu harus ada pemerannya. Kalau Anda tidak ada pemerannya, kami bingung mencari siapa yang akan menjadi contoh dalam sebuah perdiskusian gitu loh. Gitu. Jadi nikmati aja Pak Kripto. Ustadz Arif pasti, Memang Anda pasti memilih jalan. membaca, ya. Ustadz Arif tuh Ya, orang Anda yang, kan memilih yang jalan belajar seperti juga, itu. ya kan? Dengar gini. Jangankan Ustadz Arif Jangankan pernah Pak baca, Kripto, kan? Yesus istilahnya berkata kepada iblis aja muridnya, tahu mana yang baik dan benar, tapi dia memilih jalan yang jahat gitu loh. Oh. nggak Ya, bisa saya kan memilih. nggak Kalau mungkin udah nyamain Pak ditakdirkan, Kripto nggak bisa dengan milih, iblis. nggak Jadi ada takdir ikhtiari, nggak enjoy ada. aja gitu loh. Allah itu berfirman di dalam menyesatkan surah siapa yang mau dia Ar-Ra'd sesatkan. bahwa Pak, gini, Allah itu berfirman, Allah tidak akan merubah keadaan seseorang sebelum orang tersebut berusaha untuk merubahnya. Nah, itulah Nah, Allah kesalahan Allah. Itulah kesalahan Allah. Wah, ini nggak beres orang ini. Jadi kalau anak kecil Kok malah yang nyalain? lari, Kok nyalahin? Mendingan di bawah aja. Kok malah Saya udah nyalahin? bilang, kalau Anda sudah bangga jadi penghuni neraka, ya sudah pilih aja kayak gitu, nggak apa-apa. Giliran dikasih ayat, Allah tidak merubah nasib seorang sebelum orang tersebut merubahnya, malah nyalahin Allah. Waduh, nggak ada tolerir lagi kalau kayak gini obrolan. Gimana bisa nyalain Allah? Dia dikasih otak, tapi nggak dipakai. Nanti waktu dia mati, ada pemeriksaan, otaknya masih tersegel. Itu yang saya khawatirkan. Ini otaknya nggak pernah dipakai atau gimana sih? Berarti Anda yang salah. Dikasih otak, tidak mau menggunakan. Allah sudah memfasilitasi Anda otak. Ya kan? Gunakanlah otak itu. Lah kok malah otaknya dibiarin tersegel. Aduh, gimana pertanggungjawabanmu nanti Pak Kripto? Ini Oteren apa nih? Oteret Mios. Selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Oteret. Oh, tuh monitor tuh. Otoret. Belum duduk kah? Otoret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yo Kaisar Stelonero ini membernya dikerahkan ke sini dulu, Bu follow. Ini masih kurang banyak loh ini. Baru 399 nggak bergerak. Kita butuh sekitar 601. Sabar. 300 family Stelonero udah mau meluncur kemari. Slow, sabar. Sengaja kita bantai kemari. Sabar. Oh ya, berita baik juga Kaisar Nero ya, Bapak Doti malam ini sudah bisa bangkit tuh. Baik Tuhan, baik. Siapa Bapak Doti itu? Seorang pembaptis yang datang dari langit. Begitu Ustadz Sugi, pembaptis.
lawan Edis TV. Walah, Edis TV ini sekarang kok dibangga-banggakan ya. Padahal dulu itu jadi mainan saya dari 2012 tuh. Sekarang kok dibangga-banggakan, Pak. Perasaan ilmunya nggak nambah-nambah kayak gitu doang. Apa sih ini? Pernah Dilihat. debat sama saya gini, kamu mengikuti Muhammad kan, berarti kau menuhankan Muhammad. Saya bilang, Yesus kalau tidak mengikuti Musa masuk neraka, berarti Yesus menuhankan Musa. Oh, kelabaan dia. Mampus kau. Catet tuh teman-teman, catet tuh ya. Ya, Edison kata itu ya? Yesus, apabila Edison Simarmata ya? yang mana? Edis TV kan? Edison Edis Simarmata. Edis Sidaputar. Sidaputar. Edison Sidaputar kan? Itu ya itu. Dulu Si dia Edison. itu berjanji mau menginjili saya selama 40 hari, setiap malam telepon selama 2 jam. Cukup 3 kali kapok, nggak berani lagi nginjilin saya itu. 2012. Dia dibangga-banggain apa sih? Suruh berhadapan dengan saya, lari dia. Lari. Cuma kalau saya suruh datang ke Komalnya, oh sorry lah yo. Saya nggak pernah mau masuk Komal Kristen tuh, nggak mau saya. Sorry lah yo. Pernah dulu pas teleponan gini, Bang Dito. Saya membawa Matius 21 ayat 43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Saya tanya, bangsa apa itu? Bangsa Kristen katanya. Koprak kan? Sejak kapan Kristen itu bangsa? Koprak kan? Aduh, parah Edis. Bangsa apa nih? Saya bilang, bangsa Kristen katanya. Koprak kan? Sejak kapan Kristen bangsa? Ya itu loh, bahlul itu si Edis itu bahlul. Ya, nah dulu ya dia itu nggak ada yang pro dengan pendeta, nggak ada. Isra Soru dikritik, semuanya dikritik, MYM dikritik, semua dikritik. Ya, waktu zaman masih WA itu. Nah sekarang ya bahkan dia awal-awal itu kan Trinitas. Setelah debat dengan saya, dia pindah ke Mesianik. Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhan. Sekarang mengaku Yesus Tuhan. Kenapa? Fulus. Ada uang. Dulu waktu dia masih murni ya, menjadi debater Kristen bukan karena uang. Dia tidak ada yang pro dengan Kristen manapun. Karena dia Mesianik. Ya, tanya Edis, pernah kau jadi Mesianik gitu? Coba tanya. Kalau dia ngaku pernah jadi Mesianik, artinya dia tidak percaya Yesus Tuhan. Itu dia, Edis TV. Sekarang aja karena ada Fulus, dia itu pro ke Kristen-Kristen. Kalian ini dikibulin Edis, nggak ngerti sih ah. Kita yang orang-orang lama ini, yang udah berkarat di dunia debat, tahu sepak terjang Edis. Tahu kita. Kalau Ini saya aja, melihatnya sayur-sayur balap. Suruh debat dengan saya offline. Tanpa bawa apa-apa yuk. Kalau perlu matanya ditutup. Sanggup nggak offline kita? Mati internet, mati lampu di tempat gelap sekalipun, ayo. Kalau berani. ini Pak De, kalau saya ngelihatnya begini. Jadi buat teman-teman terutama yang baru hadir tahu dunia debat di TikTok, memang kalian kan oten ya, kalian kan sangat mengidolakan si Edis. Sementara di teman-teman Muslim sudah pada tahu sejauh mana kualitas dia. Nah artinya kualitas si Edis sejauh mana yang kita kenal di dalam Islam, kalian mengagumi justru. Nah artinya nihil sekali kalian pemahamannya karena kalian panutannya adalah si Edis, gitu loh. Jadi panutan kalian yang kalian banggakan si Edis, bahwa dia itu mungkin bersinar saat ini, atau kalian menurut dia itu sangat hebat dan sebagainya. Saya nggak kebayang si Edis yang seperti itu kalian banggakan. Lah
pola pikir kalian, kecerdasan kalian sejak seperti apa gitu loh. Karena panutannya si Edis gitu. Jadi lucu aja sih, dan ya saya sih lucu aja ngelihat teman-teman Kristen ya, memang perlu untuk mereka karena itulah satu-satunya yang dibanggain gitu, nggak ada lagi. Bom-bom udah susah, nanti lama-lama juga pada padam sendiri tuh gitu. Pernah Ustadz Alif debat dengan saya, dia membawa hujah bahwa Allah itu nanti di akhirat itu pertama menemui orang-orang ahli surga dengan wajah yang tidak mereka kenal. Kemudian Allah datang lagi, itu hadis atau Quran ya, saya agak lupa itu. Kemudian Allah datang lagi dengan wajah yang para ahli surga kenal. Dia bilang Allah ada dua. Oh, kalau begitu Allah ada dua, ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Kalau begitu, saya jawab Yesus ada dua. Karena Maria pernah melihat Yesus yang dia kenal, Maria juga pernah lihat Yesus yang tidak dikenal. Bahkan disangka penjaga taman, saya bilang. Yesus dua ya, saya bilang. Kabur dia. Iya kan? Di dalam Yohanes 20 ayat 15. Yesus, Maria tidak kenal sama Yesus. Disangka Padahal Maria pernah halus-halus kaki Yesus. Pernah menciumi kaki Yesus. Berarti Yesus dua ya, saya bilang. Kabur, langsung kabur. Kalau sama saya langsung saya balik-balikin aja sama di situ. Nggak perlu lama. Kalau nggak salah di YouTube-nya Yonatan Nandar itu. Dia pernah muja-muja saya itu. Ada di YouTube-nya Yonatan Nandar itu. Masih ada kok di YouTube-nya Yonatan Nandar itu. Ayo kawan-kawan, di follow kawan-kawan supaya bisa open cam. Ini udah 400. Ya pas lu udah 400 nih. Bang Juma nggak bisa masuk ya. Kalau nggak video call gimana kalau video call? Iya ya, video call kitanya open cam gitu ya. Iya, video call. Coba saya ada Ini sebenarnya nanti kan di situ juga kemungkinan mimpin syahadatnya itu kan ada, tadi ada Ustadz Ipung. Ya kan? Nah, yang mimpin syahadat beliau di sana, kita itu turut menyaksikan. Nah, bagus juga memang biar cepat itu dibikin video call. Guys, follow dulu itu yang digambar yang besar, omal yang paling besar itu kalian follow guys. Kalian follow semuanya, kalian share sama teman-teman supaya mereka menghadiri kemari dulu sebentar aja, beri waktu 2 menit, 3 menit untuk nge-follow biar akunnya bisa open cam. Baik, Stelo Nero Fam, gaskan. Mungkin bisa iklan dulu lah, Laiku. Iklan dulu, iklan. Oh, Ustadz Ipung monitor, Ustadz Ipung. Bagaimana kalau video call Ustadz? Coba saya hubungin Ustadz Ipung. Ustadz Nawawi monitor, Ustadz Nawawi. Ustadz Tawi. Ustadz Tawi. Ustadz Tawi. Oh enggak ini juga enggak di luar, jauh dari perangkat kayaknya. Ini saya telepon Ustadz Ipung nih, belum diangkat. Siap. Masih ada saya nomornya Ustadz Ipung, udah berapa tahun nih nomor tersimpan nih. Nggak diangkat. Ya masih asar juga kayaknya Pak De. Oh bisa jadi. Oh iya, Jawa Timur udah asar ya? Iya. Ini sebentar kok teman-teman, 10 menit kalau kalian share gitu ke semua akun.
kemari tuh nanti, atau mau kalian singgahi sebentar gitu. Ada yang mualaf butuh follower, ada yang mualaf butuh follower, gitu. Ayo, 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 ayo. My gang, my family, share ya. Kalau bisa sampai 100 kali share-nya kalian. Makin lama di share, makin tap-tapnya juga itu makin memperbanyak kedatangan ini viewer dan penonton. Dikabari ke semua sampai ke Yerusalem, Sungai Jordan, Pulau Patmos, Tarsus, kirim semuanya, share terus. Ya, yang di YouTube mohon bersabar karena memang kuotanya ini belum mencukupi untuk bisa open cam. Insya Allah nanti kalau sudah mencukupi akan segera kita laksanakan prosesi syahadat 3 orang sekaligus. Masya Allah. Ada fenomena apa ini? Kristen kok semakin punah ini. Piye, piye, piye. Teman-temanku, genapin tap-tapnya 200 teman-teman. 200k itu kalau sampai 200k itu tap-tap layar pada masuk semua ini, pada masuk ke sini semuanya. Lah ngapa diturunin tadi tuh? Itu marketingnya Edis TV itu. Ngapa diturunin? Budaknya Edis TV. Nah, di follow, di share, semua di follow. Akun-akun kita juga di follow teman-teman. Yang butuh tuh share dan tap-tap. Kalau tap-tap layar sampai 200 itu artinya nanti FYP. Kalau FYP itu pada masuk semua teman-teman semua. Dan cepat itu kerja kita 10 menit dari waktu sekarang. Gaskan. Ya udah aku telepon juga Bang Faruk biar teman-teman di Komal Bang Faruk datang follow-follow. Nanti setelah follow baru kembali ke Komal Bang Faruk. Ayo di tap-tap layar. Teman-teman di share-share juga ya. Lanjut. Ya mungkin sambil nunggu full juga boleh Pak De ya, naikin teman-teman sebelah yang mau diskusi, mau bertanya, atau mau turut merasakan bagaimana suasana orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya silahkan naik. Ya, selamat sore Maulidus. Sore Maulidus. Pak Maulidus. Pak Maulidus 1, Pak Maulidus 2. Kepencet atau gimana nih orang satu nih? Oh, kepencet. Kirain Bapak, ternyata Ibu. Di bawah Ibu ya. Siap, siap. Tahu kadang memang komalnya Fandi Ahmad bisa mencet sendiri ya. Nah, dikit lagi 200 tuh, penonton udah naik 500 tuh. 200k tap-tap wajib naik 1k. Ayo guys, teman-temanku, semangat teman-temanku. Ini yang mau mualaf, yang mau berikrar, ini 3 orang loh sekaligus. 3 orang. Gaskan semangat. Ya, Nasar, Pak Nasar, selamat sore Pak Nasar.
Bentar, ini banyak yang nanya yang mana yang mau di follow. Baik, saya bantu. Di situ ada stiker tulisannya follow, bantu follow. Selamat sore. Cuilan. Cuilan. Nah itu Bapak itu Assalamualaikum. nama akun itu di situ nanti ada 3 orang yang mau syahadat. Semoga dipahami. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin nyimak aja Bang, kepencet tadi. Silakan lanjut. Siap, dipencet lagi Pak. Siap. Oke. Terima kasih yang sudah follow dan yang sudah mampir dari komal-komal sebelah. Alhamdulillah semakin bertambah. Ya di sini juga tadi ada salah satu ustadz dari Yayasan Ayah Sofia ya. Ustadz Dipung itu di Ayah Sofia ya. Betul, Betul. Nah itu jadi memang di situ ada yang bersyahadat 3 orang dan kita siarkan di sini di TikTok. Biar teman-teman terutama baik kalangan Oten barangkali ingin mendengarkan seperti apa sih ucapan 2 kalimat syahadat kan gitu ya. Dan juga kita siarkan juga di YouTube yang melive-kan dari live ini sehingga syiar Islam itu sampai ke seluruh pelosok bumi gitu teman-teman. Jadi insya Allah gema syahadat itu terdengar di mana-mana, bahkan yang sebelumnya itu hanya terdengar suara lonceng kan gitu karena tidak ada umat Islam, tidak ada masjid, tidak ada suara kumandang azan kan gitu. Tapi sekarang kan semuanya mereka punya TikTok, punya HP. HP-nya juga ada TikTok-nya. Begitu buka ada YouTube-nya. Ada yang syahadatnya, ada yang syahadat. Setiap hari Pak Pendeta buka YouTube, buka TikTok, syahadat mulu. Gimana nggak saya teres? Kan gitu. Tapi ya itu tantangan mungkin buat pemuka agama mereka agar menguatkan para jemaatnya. Atau mungkin janganlah kalian punya sosial media gitu karena sosial media ini jadi racun atau jadi sebuah yang sangat mengerikan untuk iman mereka karena banyaknya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu teman-teman. Okay? Masya Allah. Setuju Ustadzun Alif ya, Masya Allah. Jadi dari ketua umum kita hal yang memang mengembirakan gitu ya untuk membuat kita itu apalagi para mu'alaf atau mukalaf menantikan suatu event bagaimana akan ada tambahan saudara kita ya menjadi saudara muslim maupun muslimah. Ini menandakan fenomena ini yang akan terjadi. Kita beberkan di sosial media ini, kita terang-terangkan, ternyata banyak yang sakit hati gitu kan. Poinnya ada di sana. Akan banyak yang sakit hati karena kebenaran Islam itu la ikraha fiddin, dan kita meyakini bahwa sesuatu yang hak itu akan diberikan kepada orang-orang yang memang berpikir. Kalau yang batil, yang orang itu sudah tahu bahwa itu batil, yang pasti akan meninggalkan. Jadi orang Islam pastinya tidak akan menyampurkan yang batil dengan yang hak atau yang hak dengan yang batil. Maka pola pikir manusia itu dengan cakrawala berpikir, maka hidayah itu diperoleh. Oh, ini satu-satunya agama yang menurut saya make sense. Yang saya harus imani bahwa setelah mati itu atau persiapan nanti kita mati itu benar-benar hak yang terjauh di dalam Al-Quran dan mengikuti sunnah ajaran Rasulullah SAW sebagai panutan, penjelasan bahwa yang namanya Al-Quranul Karim adalah satu-satunya pedoman buat kita hidup sebagai orang mukmin. Dan kita ada namanya berjamaah, maka ada imam yang bisa membimbing kita sebagai makmumnya. Insya Allah kita semuanya di dalam Islam sami'na wa ta'na. Ya, itu pemahaman kalau yang saya pahami. Jadi buat teman-teman supaya mempersingkat dan mempercepat, baru 587 masih kurang setengah. Silakan akhina wa akhtina ya dibantu follow sambil itu kita sapa dulu. Assalamualaikum. Ya akhi, my big brother, how are you today?
كيف وعليكم خلق؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أخي. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. I'm good. We are good in here. MashaAllah. Today, we will to have an event. Any 3 people will shahada, inshallah. Allahu Akbar. MashaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yeah, maybe you would like to inform about the what approach of our welcoming to Retrovert. Tafadhal akhi. You know, it's an amazing feeling, my brothers and sisters. You know, coming back to Islam. Why I'm saying back to Islam? Because every single person who's born in this dunya is a Muslim by default, alhamdulillah. And Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us all with fitrah. So that's why we call anyone coming back to Islam as a revert. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless the brothers and sisters who are going to do shahada, inshallah. And if you go to my page, you would see something amazing, which is that, you know, the churches within the UK are turning to be mosques, alhamdulillah. I've posted around 11 churches throughout the UK that have been renovated and now becoming masajid, alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah. So, akhi, what you feeling, akhi? If any human come back to fitrah, back to Islam, akhi, can you tell what you're feeling? You know, brother, the feeling is this, you know, I feel elevated. Why? Because, you know, the greatest blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given us is Islam. And this feeling is an amazing feeling, as everyone who is out of Islam, they would know that they was used to lead a life full of misery in terms of not having this peace in their mind and heart. So once you do the shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, what happens? You know, a cool breeze of air comes to your mind and your heart and your soul. It becomes enlightened, and this is where the fitrah is triggered. And this is all because of the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. What you get is you get peace. What is Islam? Islam is peace acquired by submitting your will completely to Allah subhanahu wa ta'ala. Udkhulu fi silmi kaffa. Enter into Islam completely. Embrace Islam. Amin, mashallah. Maybe I request to you, would you speak in Indonesian? I think you learn bahasa, right? Ya, little bit. Dari Big Brother, dari orang Muslim, dari London, dari bisa bahasa Inggris, dari asli Indonesia. Okay? Mashallah. How about the Oten? Who is Oten? Oten, my dear Otens, you know, I'm really sorry to say this, but you know, if you believe in the Bible, you're gonna become Oten Gila. You know, so please don't be Oten Gila. You know, be Oten, which is Aqal. You know, Aqal is Salih, inshallah. Oten Gila. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi apa namanya ya, sedikit intermezzo begitu ya, Iwan Villa. Jadi my big brother ini saudara kita dari London. Beliau juga debater di internasional, mungkin bersama dengan Akhi Jibril ya, dan juga teman-teman yang lain. Dan beliau ngelihat bahwa Oten, ya disebutnya di Indonesia Oten, mereka itu disebutnya Oten Gila, Pagelai. Tapi alhamdulillah beliau udah mulai banyak belajar bahasa Indonesia. Mungkin sering banyak ngelihat dengan saya, meskipun bahasa Inggris saya itu hanya otodidak. Yoi, naik Mas Jibril, jangan buat saya resah. naik, jangan cuma typing doang, naik. Ya, mungkin Akhi Jibril bisa inilah sambil nunggu ini ya, akun Cuy Lanseng itu baru 605. Ini kita viewer lagi naik terus, mohon dibantu follow biar mempercepat. Nanti apakah bisa
open camp segera kita lakukan eventnya, ya prosesi persyahadatan. Insya Allah juga lagi di live kan di beberapa YouTube channel teman-teman kita yang sudah terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia, dan juga Bang Zuma insya Allah juga akan hadir insya Allah ya. Mudah-mudahan itu bisa mempercepat lah gitu ya. Dan mungkin di posisi Cuy Lanseng ya, akunnya Ustadz Nawawi juga mungkin seadanya akan dipandu di sana, kita menyaksikan dan juga insya Allah didoakan oleh Ustadz Duna Alif atau mungkin Pak Desugi gitu ya. Jadi itu dulu kita sambut our brother Akhi Jibril. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng kalau ada Kang Dito atau ada siapa yang lagi diskusi bahasa Inggris tuh senang aja dengarnya. kayak mantap. Big bro, how are you? All good? Yeah, I'm good. Alhamdulillah. How are you, Jibril? Good. Minal aidin wal faidin. Apologize if I have any mistakes or sins against you and all that. We start from zero again, I believe. No, brother, please don't apologize. You're my lovely brother in Islam, alhamdulillah. You know, you are my honor in Islam, alhamdulillah. Keren. So, yeah, guys, kalau ada yang mau follow nih, biar bisa open camp. Asik nih. So how's the Eid, bro? You know, brother, Eid was amazing. I was in a place called the Midlands in Eid, alhamdulillah. So we had about 180,000 Muslims, you know, praying together in a park, alhamdulillah. MashaAllah. Yeah, I've heard some states in the United States as well. They've done 5 times Eid because the masjid simply cannot hold all the Muslims that want to pray the Eid. Yeah, Allahu Akbar. You know, look at my page. You would have 11 different churches within the UK that have been turned to the masajid. Why? Because we haven't got spaces. So many people are coming towards Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi barusan guys, kita cerita sholat Id kemarin tuh di London dia bilang ada beberapa ratus ribu tuh memang sholat Id di London sana. Dan saya cerita juga, saya dengar berita juga di Amerika sholat Id itu sampai 5 kali karena masjidnya nggak cukup. Jadi Masya Allah banget. Dan Bang Big Bro tuh barusan bilang juga ada beberapa gereja yang di London juga di-convert ke masjid untuk sholat Id. Inshallah. It's really been exploding, isn't it? Like, I think the last 2 years? 3 years? I think since the conflict within Palestine, you know, these brothers and sisters that we have, alhamdulillah, they are spending direct da'wah through their actions. What is the action? The action is this, alhamdulillah, you know, no matter what the situation is, they say, alhamdulillah ala kil hal, and they're smiling. So this smile is spreading towards the dunya, alhamdulillah. I know the situation over there, but alhamdulillah, at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala is the best of the planners, my brothers and sisters. And there's no so much that we can say on these platforms, but because all of these platforms are against us, yeah? Ada telepon. But nonetheless, the spines that they spread, alhamdulillah, is spreading Islam every single place. And that's the reason why within the West, you would see a lot of the brothers and sisters, humanity, they're turning back to their fitrah and becoming Muslim, alhamdulillah. Inshallah. And you know what's the irony is? I think this is the bottom line that I've seen for the last at least last 1 year. That people like me, outside of Palestine, thinking, where is Allah? Like, where is Allah in this? Like, in all this, like He's not helping and all that. But the people who asking where is Allah is actually the people's outside of it. The people inside the incident in Palestine, actually, they're not asking where is Allah. They know where is He. Like, so it's just like, it's a reflections for us, right? 100%, brother. You know, like you said, you know, the people who are outside, they are complaining
and they're saying, Ain Allah, where is Allah, yeah? And like you said, the slogan that they have within Palestine is Alhamdulillah, all praises to Allah, okay? So my brothers and sisters who are outside Palestine, listen to the praises that these brothers and sisters are doing within Palestine, even facing these things, okay? So we need to reflect our own lives as to what lives are we living in. So we need to bring these changes, and the most powerful thing that we can do is we can do dua for them and ourselves. And Allah subhanahu wa ta'ala grants them istiqamah and us hidayah of making the sense that Allah subhanahu wa ta'ala is the best of the planners and He works according to His own will, yeah? And He's the one who's going to bring the victory over there, inshallah. And the victory is there anyway. Why? Because anyone who is unalive is a shaheed, alhamdulillah. So that's the actual reflections, though. The people who paying their taxes just like the Americans paying for the bullets to use it against our brothers and sisters, and actually they are the people who converting, they are the people who are reverting, they are the people who start reading Quran and all that. So let me translate that. Jadi guys, barusan kita bahas saya nanya kan, kenapa sih 2 tahun terakhir ini banyak banget revert, banyak banget yang masuk Islam, terlebih dari sisi barat. Habis itu Bang Big Brother bilang ya ini karena urusan di Palestina. Jadi semakin banyak berita soal Palestina dan segala macam, orang-orang di luar sana tuh malah makin terbuka, malah makin belajar soal Islam, malah makin kenapa sih ya orang-orang di Palestina itu orang kuat-kuat banget gitu loh. Kuat banget di sini maksudnya diserang setiap hari, padahal mereka sipil, nggak ngerawan dan segala macam. Iman mereka tuh kuat banget. Orang-orang yang di barat sana tuh penasaran apa sih ajaran mereka ini sampai dibegitukan saja kok masih iman mereka tuh kuat banget. Jadi karena itulah dari barat mencoba untuk mempelajari keislaman, Al-Quran dan seterusnya, makanya makin banyak yang revert. Dan saya teruskan justru yang ironisnya tuh orang-orang seperti saya yang pribadi ya 6 bulan terakhir bertanya di mana Allah dalam keadaan semua ini. Justru malah orang-orang yang di luar Palestina yang bertanya mana Allah, kenapa nggak nolong, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Tapi orang-orang yang di Palestina sana yang setiap hari diopresi malah nggak nanya Allah di mana, karena mereka tahu Allah itu bersama mereka. Jadi masya Allah. Jadi mungkin silver liningnya atau hidayahnya itu memang dari mereka gitu loh. Jadi pahala dan jihad mereka tuh berlipat-lipat karena apa yang mereka jalani. Okay, continue. Do we have oh ini tap sama follow guys. Ini udah berapa nih? 668. Tap, di share, di post gitu supaya FYP ini Komal, yang lainnya pada masuk, insya Allah teman-temannya. Lanjut Aki, please. Jadi ngeten nggih para sederek sedanten mbok pilih wonten sing dereng follow niki wonten akunipun Cuilan Seng monggo di follow nggih derek kagem saged open kamera ngoten. Sadulur kanca-kanca rek monggo di follow Cuilan Seng ya. Ya kan kalau saya naik Kang Dito langsung berhenti ngomong bahasa Inggris. Itu yang saya tadi nggak mau naik sebenarnya. Kalau saya dibawa Kang Dito masih dengan berusahanya, itu yang iya dengan amburadulnya begitu. Loh, nggak ada masalah. Itu indahnya Inggris itu. Indahnya bahasa Inggris itu, kalaupun kita berantakan ngomongnya, yang selama lawan bicara kita paham nggak ada masalah. Nyambung, ya. Padahal aku tadi mau bilang revert kan, kenapa aku bilang pakai bahasa teknik retrovert itu. aku tahu pasti antum tadi bilang ketawa retrovert. Allahu Akbar, ya Allah. Sparkbor mobil tuh ada retro. Iya.
Jadi saya itu Inggrisnya adalah English teknik. Jadi kalau bahasa-bahasa teknik, about mesin, mekanik, yaitu saya fase. Banyak orang kalau ngomong bahasa Inggris ngomong teknik, ini lu ngomong apaan sih gitu kan. Iya, karena bahasa Inggris juga ada yang tertulis, ada yang yang di obrolan kan harian kan. Kayaknya Kang Dito lebih ke kerjaan ya, berarti bahasa Inggrisnya. Formal. Ya. Masih mantap saya Bang Dito, saya Inggris market. Tadi reseller. Ya Allah. I hope you know what, okay? Sim. Brother Bible, yeah, I'm good. That's what I just said, Bang, Big Bro. So that's the beauty of language, right? As long as the other side understand what we're saying, it doesn't matter actually how you pronounce it, how your grammar is all F up. It doesn't even really matter. No, it doesn't matter. As long as you understand what I'm trying to say, inshallah, and be patient with me. Alhamdulillah, that's it. That's more than enough, inshallah. Yeah, that's the beauty. No, that's why I rarely want to come up and translate, because I love it. I love it when my Muslims brother here, start talking English and at least start practicing, and I love it. That's just 100%, brother. We need the more that we have the brothers and sisters who can speak different languages, the better it is for us, inshallah. Right. So that's the beauty. Teman-teman, ayolah teman-teman di share. Asana-asana nendun sana nan elo-elo nan elo hati. Baiklah, follow lah akun udah ciwilan seng tuha. Jangan lama-lama share baik. Lah, capek lah. Nah kalau bisa nih capek AFYP, TikTok Universe tu lagi sama host tuha. Capek lah. Ya berdatang sedaja kepi mon ala ko nyari ake rongsokan kada nak kelu pepolong akun peru king raja ya pepolong ya Apollo de gi ya Apollo kada supada ya supaya bisa open cam gitu ya. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Ini masih kurang lebih ya 300 lagi ya, 277an lagi. Silakan ya, Stelo Nero Family, silakan merapat semuanya. Dikerahkan ada sekitar 2.000 orang, saya rasa cukup lah itu ya. Silakan. Insya Allah, kalau yang pada kerja suruh berhenti dulu kerja 1 menit 2 menit. Nah, 703 proses pada siang hari ini, ditambah lagi sedikit lagi ya teman-teman ya. Akahamu dongan tubuh, akaboru bere tulang do sasudena foro asaboy open cam layon adung tulu halak neng marikrar sahadat dah pahato unang lele baik. Ya wilujeng sonten ya, sadulur rekadia lah ya. Polo tibantu ya, polo ayano bade sahadat ya, kurang 280 ya. Ya, silakan tong hilapnya tuh polo. Silakan. Ayo ikut di polo atuh, di polo. Alhamdulillah hatur nuhun anu atos polo ya. Anu acan sok weh di polo ya. Mangga sadayana kesuwen. Iya. Teman-teman semuanya Iwan Villa. Ya, supaya para mualaf yang ada 3 orang, ini dari tadi ya, sekitar jam 2,
kita buka dan alhamdulillah ada informasi 3 orang yang akan bersyahadat sore hari ini. Iya, akan kelamaan, makanya mohon untuk dibantu yang di komal-komal lain, diminta untuk bantuannya memfollow sisa 200-an orang lagi supaya mempercepat begitu ya. Oke, sebelum saya turun, tadi udah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa lagi tuh, udah 4-5 bahasa nih. Bahasa terakhir, Joma, kalau ada nak tengok ada 3 orang, tiga budak nih nak syahadat kan, kalau dia nak open cam kita kena follow dia kan, mesti minimal tu 1,000. Jadi kena follow lah. Jom, okay. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang dari Afrika, yang dari Kamerun, Burundi. Ini saya panggil ya. Nyang lanjut. Apaan tuh? Itu bahasa Burundi, bahasa tanah kelahirannya Jenderal Stylo. 250 lagi ya teman-teman. Ya Lulu Pade orang Jakarta 250 lagi. Silakan Ustaz Donalib pakai bahasa Lampung kayaknya. Monggo. Ayo Mbak Ayune kakange layarnya di mek-mek ben meledak dewek. Ayo. Itu yang terakhir itu ngapak. Nah, layarnya di mek-mek dewek kan di mek-mek kayak gue kan apa? Jadi aku mesti ngerti ben deleng kumal kia kayak gitu maksudnya. Allahu Akbar. Enyong guyu kayak sampai keluar kencot. Ya Allah, emang indah ya Nusantara kita, Masya Allah. Ya Allah, ya Roh, Masya Allah. Ya, kurang berapa lagi teman-teman Iman Villa? Siap Jenderal 762 lagi, berarti sisa sekitar 238 lagi teman-teman. Ayo. Jangan bikin sakit perut Pak deh. Tapi itu punchline-nya langsung ini ya, pecah ya. Kena bahasa ngapak yang tidak terpikirkan. Ya, laptop bahasa ngapaknya ya di mek-mek lah priben kakaknya. Di mek-mek layare. Allahu Akbar. Ente make bahasa naon lah. Monggo kesodoyo sing urung follow, bantu di follow sedulur kita kabeh. Mangga itu Pak Cui Lanseng ono sing arep sahadat gitunya. Jadi monggo di follow. Ameh cepet sahadatna yo ngono. Wis lah bingung. Didudul-dudul, digetul-getul ngaten nggih. Boso Jawa Barat. Allahu Akbar. Kurang berapa ini? Allah. 774 ya, sedikit lagi. Ustaz Nawawi, monitor Ustaz Nawawi. Sambil ketawa kayaknya Ustaz Nawawinya. Ustaz Nawawi. Pak Nezuki mungkin Ustadz Ipung bisa dihubungin kali ya. Kalau bisa lewat video call aja kita. Mana? Tadi udah saya hubungin, nggak diangkat sama beliau. Mungkin asing nomor ini, karena ini nggak pernah saya pakai telepon siapapun nomor ini. Oh. Ini nggak ada yang punya nomor ini, nggak pernah nelpon siapapun.
Hanya untuk ini, Bang Dito, untuk hotspot aja kalau pas pergi kayak gitu. Siap. Kurang satu nih pakai bahasa Bali nih. Pakai bahasa Bali. Nah, pakai bahasa Bali, silakan. Yang demen sak regening. Ten wenten Nike ten wenten kok lupa aku pakai bahasa Bali ya. tiang Nike informasikan ada yang mau ikut syahadat sore Nike timpal mari sareng sami polo mangga polo beli kadek komang semeton sadayana kok kembali ke Sunda ya. Itu aja weh ya teman-teman yang dari seluruh Nusantara, sisa 210 orang lagi ya. Pelingge ya, ari silakan ya. Minimal kalau Gurunda insya Allah udah hadir bisa tinggal langsung prosesi gitu ya, insya Allah. 791 siap. Ayo Inggris lagi sama Big Brother. jangan. Big Brother sudah bisa paham bahasa Indonesia. Yes, faham. Ya, paham, masya Allah. Loh kan, Akhi Jibril, jadi so know what lah ya. Ya sedikit lagi, kalau sudah 1000 nanti kita coba untuk diturunkan dulu. Ini masih 797. Ayo teman-teman, jangan bosan-bosan ya. Di sini kita juga bisa lah menghibur. I'm going to be away for a couple of minutes, inshallah. I'm going to remain mute for 2 minutes, okay? Oke, siap. Betul. Ayo laikku, ikut ton mau, adong tolu halak, naeng membuat syahadat. Ayo cepetan, di follow. Kurang seru. Ulang pakai bahasa ngapak katanya tuh. Request tuh Pak De. Ya kurang 200 lagi. 200 lagi. Terakhir Kaisar pakai bahasa Burundi cetok-cetok tadi tuh udah nggak paham lah itu. Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Ini sudah semua kesini belum? Senang kali ini netizen suruh pakai bahasa mek-mek. Parah netizen ya, Pak. Iya, salah. Saya rasa yang di YouTube juga pada kepinggal-pinggal itu dengerin kita itu. Ayolah, encik-encik dan puan-puan, silalah boleh kalau follow tu. Cui lah seng, ada 3 orang nak bersyahadat. Kalian follow lah cepat. Kumaha ieu Akang nu gelis. Host ini tadiam. Kang. Host ini tadiam, host tadiam. Iya mah. Kerja host. Aya nu sahadat tilu jalema. Jalema leuweung. Teu sieun. Follow atuh. Mare ki buru pakai bahasa Madura, ada mah dang tretan. Mak telat benar. Ya marah. Colok kade ya, colok. Sebentar izin. Kang Dito ini yang mau syahadat monitor sudah monitor belum? 200 lagi nih, 200 follower lagi. Dari mana dia? Protestan atau Katolik nih?
3 orang campur-campur Protestan dan ada yang Katolik. Coba nanti kita konfirmasi lagi. Ustadz Nawawi, Ustadz Nawawi monitor. Ustadz Nawawi. Ini mikrofonnya dibuka dulu Bang Ustadz monitor, mikrofonnya, mic-nya dibuka, mute-nya dibuka. Monitor, Tat. Kok dari tadi nggak jawab ini ya? Bang Cui Lanseng. Ya soalnya nggak monitor ini, kayak mana ini? Bang, monitor bang. Iya, Pak D mungkin bisa dibantu di WA kali ya, Pak D Sugi. Enggak, ini gara-gara Stilo terlambat datang ini. Dari tadi si Stilo ini terlambat. Monitor Kang Dito. Iya, termonitor. Ya. Ustadz Nawawi, Ustadz. Ini 825 lagi nih. Coba mungkin sambil dicek. Ustadz Nawawi monitor. Ayah Sofia ada yang punya nggak? Teman-teman Jatim mungkin bisa ditelepon call center ya. Di Ayah Sofia Gerah Mualaf ya. Ustadz Nawawi monitor, Ustadz Nawawi. Ayah Sofia Ustadz. Iya, Ustadz Ipung. Tadi ada beliau sudah say hello, kemudian karena nunggu akunnya bisa open cam ya, ini sudah posisi di 832, mungkin sedikit lagi karena berbenturan juga dengan jadwal waktu sholat asar ya, sambil kita tunggu mungkin ada penyuluhan atau persiapan. Tadi Ustadz Nawawi menghendaki untuk kita live-kan, jadi kita sama-sama menunggu. Sisa sedikit lagi sambil konfirmasi. Alhamdulillah Ustadz Yugi juga ada nomornya, bisa diinfokan juga. Pak D, woi Pak D, priben orang eneng sing demek-demek. Orang anak sing demek-demek ki kepriwe kurang saitik weh iki mbok 838 bok. Ya sudah follow, syukron teman-teman Iwan Vela yang sudah follow, syukron. Ya sahabat Singa juga sudah pada masuk. Sahabat Singa bisa dibantu follow. Siap, jangan lupa yang sudah dengar azan langsung ditinggal dulu untuk sholat asyar. Ya, sambil nunggu insyaallah sedikit lagi nih 844, sisa 156.
Ya, bisa di-follow Kak Nana, diinfokan ke sahabat Singa semua untuk merapat ya. Merapat follow-follow akun yang digedekan ya. Ya, syukron Bang Sahar, Masya Allah. Yang punya komunitas terafiliasi ya sebagai debater atau di diskusi lintas agama, bisa diinfokan sedikit lagi. Oh iya, bukan sisa tapi kurang. Nah, ini abang ini calon-calon polemikus juga nih. Jadi ngajak orang berpikir, Bang Brodian. Bukan sisa, tapi kurang, Kang. Ya, mau didebatin, bikin pusing juga perkara linguistik. Kalau ada yang sulit, kenapa dipermudah gitu ya? Memang sungguh polemikus. Iya kan, coba sesuatu yang bisa disederhanakan kenapa harus dibuat muter gitu loh. Ini bener-bener, aduh, bener-bener Tapi pemahaman. Kenapa tim Stilo semakin lesu ini akhir-akhir ini ya? Tim Stilo aku perhatikan ini agak lesu. Bagaimana enggak orang Bapak Dotinya masih sahid di martir? Mana nih Pak Jenderal ini? Kenapa anggotanya ini agak lesu akhir-akhir ini? Aduh. Mungkin terlambat kerja ini. Pada kerja, Stelo Nerope pada kerja setengahnya dari 2.000 orang, mungkin 1.500-nya kerja gitu. Tapi sudah dikondisikan Bang Pandi Laiku. Tenang Bang Hosi, tenang. Asap panaik son. Woi akadongan, dongat tubuh, akaburu bere, dor opung namate. Iklan dulu kan. Mananya iklannya dulu. Tapi agak berisik di sini. Tidak apa-apa nya gas yang mana? Coba host pasang goodie bag. Serius. Kalau pasang goodie bag Bang F1. Harusnya host yang pasang goodie bag. Goodie bag sekitar 10 aja, 10 atau 20. Apa goodie bag itu? Bisa jadi itu. Apa? Goodie bag. Ya betul mancing betul. Kayak mana itu? Kayak mana caranya Lamajang? Ada itu di titik 3 itu, goodie bag tertulis di situ. Korun. Tapi bukan korun, goodie bag. Oh, yang warna ini, warna gender. Biru. Ungu warna gender. Ya, sok, yuk. Langsung naik itu. Yang mana ya itu? Majang. Ini pengaruh terlambat THR-nya Bang Stilo ini, makanya anggotanya agak malas-malas datang. Makanya jangan terlambat THR sama anggota. Ayo, tombak. 872 mentok, tapi kita cek dulu akunnya Pak Ustadz Nawawi. Monitor Ustadz Nawawi. Aduh. Masa apinya ditinggal ditaruh di meja. Ustadz Nawawi. Cece. Alamak. Ustadz. Cek monitor. Ustadz jauh Nawawi. Aku masih asar kurasa masih asar. Iya. So ya DP akun Cuilan Seng ya. Mar ngoni semua ya.
bantu jo polo-polo so torang semua bersaudara supaya nyandak bisa lama-lama kuat. Torang pengen tetap lanjut diskusi kuat, tapi kita mau ada bahasa adat kuat di sini kuat. So nyandak bisa bagus itu ini kurang sedikit leh. Yo ketua. Ada Libra itu disapa dulu Libra. Oh, jadi so kita baku dapat di ngoteng ini Libra. Selamat siang menjelang selamat sore. Jadi belibet kebanyakan ngomongin bahasa lain. Libra, selamat sore. Oke, langsung diturunkan ya biar cepat nih kita. Nggak ngomong beliau. Nah, ini ada teman Kristen satu nih. Boleh Ustadz Alif monitor Ustadz. Sambil menunggu Cui Lanseng. Kalau Ustadz Alif sudah monitor. Tes Ustadz Alif. Oke. Kang Dito masuk Kang Dito sama Pak Pendeta Gan. Gan Gatsu. Ya, Pak Gan Gatsu, Gatot Subroto nih. Pak Gan, iya Gan ya kan? Pak Gan? Iya. Tanya lagi Kang Dito dari Pak Gan. Pak Gan monitor Pak Gan. Selamat sore ya. Selamat sore dari Pak Gan Deno mana Pak? Ortodok Pak. Oh, Pak Gan ortodok. Siap. Tapi bukannya ortodok itu tidak pakai LAI Pak ya? Dia belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi sama sih kalau perjanjian barunya sama semua. Doa Bapak kami Pak, coba Pak pakai bahasa original Pak, gimana Pak? Jangan-jangan Bapak pakai bahasa Indonesia. Ini Bapak nyamar ini ngomong ortodok tapi nggak bisa Bapak pakai bahasa Yunani gimana nih? Saya kan jemaat biasa bukan romonya. Oh, jadi kalau jemaat itu nggak harus pakai bahasa Yunani ya? Nggak harus, cuma ikutin aja. Jadi kenalnya Tuhannya itu Yesua apa Yesus? Pak Gan. Tuhannya Allah Bapa. Buset. Yesus bukan Pak? Yesus itu raja dan imam kami. Oh, manusia Pak ya, berarti bukan Tuhan ya? Tuhan itu raja dan imam juga sama kan? Oh, kalau yang tadi Tuhan Bapa itu? Sang pencipta. Jadi Tuhan Bapa Sang Pencipta, Yesus. Gini konsepnya dikit ya. Bapak Tuhannya, Yesus ini media yang digunakan untuk melakukan penyembahan terhadap Bapak. Kayak pagan kan, tahu kan pagan? Maksa banget sih hostnya. Ya udah bilang juga kok pagan ortodok tadi kan sudah. Ya benar Pak Gan paham kan kalau pagan itu seperti yang Pak Gan Gatsu tadi sampaikan? Apa itu? Jadi Tuhan Bapa, untuk menyembah Tuhan Bapa melalui dari Tuhan Yesus, betul kan? Iya, karena Bapa itu terang yang tak terhampiri, tak bisa digapai dan tak bisa dilihat. Nah, untuk bisa memahaminya kita butuh perantara yaitu Yesus. Jadi kalau kita menyembah Yesus sama saja nyembah Bapa, mentaati Yesus sama saja mentaati Bapa gitu. Nah, pagan itu begitu Pak, pagan Pak. Coba Bapak berpikir, pagan nggak Pak seperti itu Pak? Tidak, karena Yesus itu memang digunakan oleh Bapa agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Beda dengan orang yang menyembah batu dan patung. Batu dan patung itu kan tidak pernah digunakan untuk menyampaikan firman. Oh, lantas apa bedanya Pak? Beda, kalau Yesus kan sama-sama perantara Pak. Bedanya kalau yang nyembah batu dan pohon itu kan bukan media Bapa untuk bisa berkomunikasi dengan manusia. Tidak pernah digunakan untuk menyampaikan firman. Sedangkan Yesus memang digunakan oleh Bapa untuk menyampaikan firman. Sama Pak, itu sama semua. Bapak borong semuanya. Apa nggak bisa harian? Harian sesekali, diborong semuanya.
Sabar ketua, sabar ketua. Ini tema kita di sini ketua. Tema kita di sini agak ekstrim, tapi banyak orang yang nggak paham. Jadi pagan itu Pak, karena tidak bisa menyembah langsung kepada pencipta langit dan bumi. Nah, ada perantaranya Pak di tengah-tengah, betul kan? Betul nggak Pak? Ya, karena Oh iya, Yesus kasih yang tepuk tangan dulu host. menyatakan Sudah Bapa. dijawab iya host. Itu mantap, luar biasa. Ya, so Pak Gangatsu mungkin masih belum menyadari ya bahwa sesuatu kita mau menyembah langsung kepada pencipta kita, tetapi melalui perantara itu adalah konsep paganisme, Pak. Oh, tidak juga. Kan di Islam juga tidak bisa mentaati Allah kalau tidak taat pada Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad itu manusia Rasul, Pak, bukan Tuhan, Pak. Iya, tapi untuk bisa memahami Allah dan mentaati Allah harus melalui Muhammad, kan? Tidak menyembah, Pak. Iya, bukan menyembah. Kalau di kami mentaati Yesus sama saja mentaati Bapa gitu. Menyembah Yesus nggak? Iya, karena memuliakan. Iya, beda, Pak. Betul aku bilang kan, betul Bang Gan. Semua kau tuh kau borong semuanya. Apa nggak bisa harian? Buset, buset. Kalian juga memuliakan Nabi Muhammad kan? Apa bedanya? Ya memuliakan bukan menyembah. Bukan Karena menyembah. aku bilang kau borong semuanya, kau borong. Ibaratnya kau borong gitu. Sesekali harian dong. Definisi menyembah apa? Menyembah menghormati. Ya iya, kami menghormati Yesus, benar. Tapi di situ di Bible juga ada orang yang menyembah Yesus, tapi itu orang itu kerasukan iblis, Pak. Siapa yang menyembah Yesus kerasukan iblis? Itu Markus 5 nomor 6. Coba saya buka ya. Nah, itu begitu dong, Mbak. Kita belajar di sini. Kasih tepuk tangan dulu, Os. Nah, kan tenggelam kan, minum kopi dia. Agak sedikit ini ya. Cari agak lain. jawaban pun kok ke Gramedia kau. Lama kali lah kami nunggu ke Gramedia. Sembilan 17 lagi yang berarti mengusir roh dari Maria Magdalena itu ya, bukan? jangan baca perikopnya. Ke situ pula lari. Ia melihat Yesus, kemudian ia berlari mendapatkannya dan menyembahnya. Yang orang gila itu loh, yang di tepi sungai. Yang dimasukkan ke babi-babi itu. Siapa, Pak? Siapa yang mau dimasukin ke babi-babi, Pak? Babi bukannya makanan kalian ya? Iya kan, saking Nah, iya beraninya juga, babi pun kayak makan itu. Orang Kristen tuh saking beraninya, setan pun dimakan, Pak. Buset, makan setan. Bukan saking beraninya itu Le, saking gobloknya. Nah kalian kan itu apa? Tidak berani kan? Apa? Kan dilarang. Udahlah. Sudah, Pak. Jadi melarang itu. Ya, jadi Pak, langsung to the point, Pak ya. Bapak tadi meyakini bahwa menyembah dengan perantaraan itu adalah pagan. Bapak udah mengokekan. Bapak menyembah, kami tidak menyembah Nabi Muhammad ya. Jadi Bapak yang menyembah Yesus. Di Bible Anda ada yang menyembah Yesus. Nah, itu orang kerasukan iblis. Pak, saya aja Bapak berpikir Itu ya. penafsiran pribadi Anda itu. Loh, bukannya tadi udah dikonfirmasi sama Bapak, kok ditarik lagi? Nggak, lain daging sapi. Babi, Pak, dibohongin, Pak. Oten biasa begitu, Pak. Suka bilang sapi, tapi padahal babi, Pak. Jangan gitu, Pak. Kasihan loh temennya. Dia tuh orang muslim, jangan kasih makan babi. Kalau kami mentaati Yesus, kami tidak akan beresiko kena prank dan pasti benar dan selamat. Apanya? Orang dia sendiri aja nggak selamat, Pak. Disalib gimana sih? Nah, tujuan penyalipan apa? Tahu nggak? Tujuan sedikit aja boleh enggak Pak Gan? Bang Dito maaf sedikit ya. Monggo Pak. Jadi gini, terkait dengan ada orang gila yang nyembah Yesus di dalam Markus 5 ayat 6 itu. Saya mau tanya ini Pak, berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, yang merasuki itu Roh Kudus atau iblis, Pak? Buset. Gini,
Iblis itu awal mulanya adalah malaikat yang berkhianat, yang dia ingin menjadi Tuhan. Enggak itu, Pak. Iya, saya Yang jelaskan saya awal tanyakan, mulanya. di situ kan ada orang mengakui Yesus itu Tuhan. Padahal dia kerasukan iblis. Iblis, ya. Sementara di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada orang yang mampu mengakui Yesus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, orang ini sedang dirasuki Roh Kudus atau dirasuki iblis kok mengatakan Yesus Tuhan? Itu yang pertanyaan saya. Oke. Sekarang saya konfirmasi dulu, apakah iblis mengenal Tuhan? Lah itu nyatanya kenal. Kenal, oke. Kenapa bisa kenal? Ada Roh Kudus. Bukan. Loh, ini ayatnya loh. Jadi iblis itu awal mulanya adalah malaikat yang berkhianat dan memberontak. Makanya dia kenal dengan Tuhan, kenal dengan Oh, Yesus. berarti yang iblis itu asalnya Roh Kudus. Iblis itu awal mulanya malaikat dia, Pak. Enggak, saya tanya, iblis yang merasuki orang itu awalnya Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, Bukan. beda. Kalau bukan, kenapa dia bisa mengaku Tuhan? Mengaku Yesus Tuhan. Oh, mengaku Yesus karena awal mulanya dia pernah jadi malaikat dulu. Kembali ke 1 Korintus, Pak. Kembali ke 1 Korintus. Tidak ada yang mampu, ya kan? Ya, itu dan khusus tidak untuk ada berlaku. seorang pun yang dapat Ya, seorang pun mengaku. itu berlaku untuk Bentar, Pak, manusia, dengar, Pak, biar Ada Anda kata nggak salah seorang paham, pun, Pak. berarti untuk manusia, Ya, khusus manusia. Oke. Lah ya, ini kan manusia. Yang Iya. nyembah Yesus ini kan manusia. Yang Iya. kerasukan iblis, kan gitu. Nah, Iya. pertanyaan, di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Padahal orang berapa itu tadi, Pak? tidak. Berapa? Tidak ada seorang 1 pun yang Korintus 12 ayat 3. Bentar, saya buka dulu ya. Ya. Di sini ini kok iblis mampu mengaku Yesus Tuhan. Jangan-jangan antara iblis dan Roh Kudus sama ini. Kan gitu, Bang. Iya kan, Bang Dito? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 12 ayat 3. Oh ya. Nah, coba dibaca itu. Katanya nggak ada seorang pun yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus. Lah ini ada orang kerasukan iblis ngaku Yesus Tuhan. Jangan-jangan antara Roh Kudus dan iblis sama. Gitu loh. Lanjut, Bang Dito. Aku mau sholat asar, Bang Dito. Tidak ada seorang pun, berarti hanya berlaku untuk manusia. Nah, jadi tidak ada manusia. Jangan nafsir, sholat skriptura Itu kan baca ada nggak kata sih? seorang pun berarti manusia, Pak. Katanya tadi saya jemaat biasa, saya nggak bisa baca Yunani. Ini gimana sih? Jelas-jelas ada kata seorang pun, Pak. Lah ya itu kan manusia, Pak. Yang nyembah Yesus itu kan manusia. Iya. Iya, lah manusia ini sedang dirasuki Roh Kudus atau iblis? Nah, yang berkata itu iblis apa manusia? Iblis lah. Nah, iblis berarti awalnya dia kenal. Oke, sekarang apa bedanya iblis dengan Roh Kudus kalau sama-sama mengaku Yesus Ya. Tuhan? Bedanya adalah kalau orang sudah memperoleh Roh Kudus, dia akan mempercayai dan mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, orang ini yang kerasukan iblis ini mengaku Yesus Tuhan. Berarti tapi apa dia bedanya bukan- antara dia- iblis dan Roh Kudus kalau begitu? Bedanya dia bilang seperti itu bukan karena dia percaya, tapi dia dikuasai oleh Roh Kudus. Perkataannya adalah perkataan iblis. bukan Oh, perkataan berarti ada orang iblis dirasuki Roh Kudus sehingga mengaku Yesus Tuhan. Bukan. Loh, gimana iblis sih? Iblis itu memang kenal Allah dari dulunya. Kan dia awal mulanya malaikat. kemudian Ayatnya dia- apa? Ayatnya tidak seorang pun mampu mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti Iya. tanpa Roh Kudus orang tidak bisa kenal Tuhan. Iya, Sementara seperti ada Anda, orang seperti Anda, kerasukan betul. iblis Iya, bisa seperti kenal Anda. Yesus Tuhan. Pertanyaan seperti saya, Anda. apa bedanya Roh Kudus dengan iblis kalau begitu? Kalau Iya, sama-sama saya jelasin kalau Saya sama-sama memampukan orang mengaku Yesus Tuhan. Oke. Iblis memampukan mengaku Yesus Oke. Tuhan. Roh Kudus Oke. memampukan orang mengaku Oke. Yesus Tuhan. Berarti Oke. iblis dan Roh Saya Kudus jawab boleh? sama. Saya Kan jawab gitu boleh? jadinya. Oke, saya jawab boleh? Oke. Kalau iblis itu tidak perlu diperkenalkan karena awal mulanya dia memang sudah kenal dari dulu karena awal mulanya dia adalah malaikat dan dia sudah Berarti- mengenal Tuhan pada awalnya. Berarti ayat Nah, ini bohong. saya jelaskan belum selesai, jangan dipotong ya. Enggak Oke. perlu, Pak. 1 Ayat Korintus ini, saya 12 jawab ini boleh? bohong Saya berarti. jawab boleh saya jawab? Oke. Hayat ini berlaku untuk manusia karena ada kata tidak seorang pun. Seorang di sini artinya manusia, bukan jin, bukan setan, bukan malaikat ya. Jadi semua manusia yang meyakini dan percaya bahwa Yesus ada Tuhan itu diperkenalkan oleh Roh Kudus ya.
awalnya dia tidak menerima dan tidak kenal. Seperti Anda tidak mau mengakui dan tidak menerima dan tidak percaya kan? Anda belum menerima Roh Kudus. Nah iya, saya kan sudah mengakui bahwa itu adalah manusia. Manusia itu mampu mengakui Yesus Tuhan karena di dalamnya ada iblis. Kok ada Kan iblis? begitu? Karena diberi penjelasan di Kerasukan iblis pengenalan. dia, Pak. Dia sedang kerasukan Beda. iblis sehingga mengakui Yesus Tuhan. Padahal ayatnya mengatakan tidak seorang pun yang mampu mengakui Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus. Iya. Nah sekarang apa bedanya antara iblis dan Roh Kudus kalau begitu? Saya jawab boleh? Oke. Bang Dito bisa dilanjut Bang Dito? Ya, saya jawab Saya ya. mau sholat asar Bang Dito. Ketika dia berkata Gini, sebelum kau jawab gini Gan, sebelum kau jawab gini, ada 20 pilihan sama kau. Iblis merasuki Roh Kudus atau Roh Kudus merasuki iblis. Itu dua. Apa? Coba jawaban. Kau yang kerasukan kayak. Jadi tidak Kan? mungkin. Nggak bisa jawab kau kan? Antara dua itu, iblis merasuki Roh Kudus atau Roh Kudus merasuki iblis. Premis saya, Roh premis Kudus saya itu begini. seperti suara hati nurani Pak, bukan seperti iblis. Kerasukan beda. Ada mulai ribet kau kan? Udah ini udah kesurupan ini kau nih. Udah kesurupan kau ini. Efek dari Roh Kudus itu tidak seperti kerasukan setan, bukan. Baik. Pak Gan, izin saya sapa dulu kakak saya. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Assalamualaikum. bantu di follow Kabar, juga ini kabar. akun Bang Zuma yang ke 103.000 entah ke Banyak sekali Pak. Channelnya Ya, Bang. banyak sekali. Ya Bang Gatsu, silakan Bang Gatsu dialog sama Bang Zuma. Oke, boleh nanya Bang? Silakan. Apakah mentaati Nabi Muhammad itu pasti kita dijamin benar, selamat dan tidak akan beresiko kena prank sedikit pun? Iya, betul. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau hendak mau dicintai oleh pencipta langit dan bumi dan ingin semua dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat Bung, saudara-saudara Anda dari Islam. Bagaimana Yesus di pandangan mereka? Yesus manusia suci, manusia mulia, tak tersentuh oleh gerakan-gerakan tamak dari orang Yahudi dan orang-orang lain yang ingin mencelakai beliau. Masya Allah. Itu ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad yang mensucikan Yesus dari fitnah dan tuduhan orang-orang kafir. Oke. Itu. Nah, Apakah silakan. semua perkataan Nabi Muhammad itu adalah wahyu Tuhan? Tidak ada Semua yang diucapkan berdasarkan dengan risalah kenabiannya itu adalah wahyu, ilham dari Tuhan. Al-Quran surah An-Najm itu jelas sekali diterangkan oleh Allah di sana. Tak ada yang diucapkan beliau selain daripada wahyu ilham dari Allah. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ingat, yang terkait dengan risalah kenabian dan kerasulannya itu semua adalah wahyu dari Allah. Berarti Silakan. semua perkataan Nabi Muhammad maupun di Al-Quran maupun dari hadis itu semua berdasarkan petunjuk dari Allah, perkataan yang luar itu. Benar sekali. Makanya saya katakan semua yang berkaitan dengan risalah keislaman semua adalah ilham dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Berarti semua perkataan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad bisa dipegang. Yang berkaitan dengan risalah keislaman. Memangnya ada yang bukan berkaitan itu? Wallahu alam bisawaf. Karena kami tidak hidup bersama dengan beliau. Yang pasti yang sampai ke tangan kami adalah dinul Islam yang cerminannya termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan hadis sahihah. Oke. Yes. Berarti tapi ada kemungkinan nggak omongan Nabi Muhammad tidak bisa dipegang? Kalau itu ada dan itu terjadi, maka sebelum 1400 tahun orang mengenal Islam, mengenal beliau, dari sejak 1400 tahun Islam sudah bubar dan ditolak oleh bangsa-bangsa jahiliyah pada masa itu. Seperti itu, Bung. Silakan. Syukran, sahabat Semua Bahar. perkataan baik yang berkaitan dengan urusan apapun semuanya bisa dipegang. Kalau dia berkaitan dengan risalah keislaman, semuanya bisa dijadikan sebagai hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Kalau yang bukan tentang agama,
Itu tidak masuk karena risalah kedatangannya hanya untuk mengabarkan Islam kepada kami. Kami bukan bangsa Arab. Yang sampai kepada kami adalah risalah keislaman. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Semisal Paulus Anda enggak tahu dia seperti apa usia 1 sampai dia meninggal. Enggak ada buku sejarah yang menceritakan tentang perihal pribadi beliau. Sedangkan risalah kenabian ada sebuah kitab yang kemudian menceritakan tentang riwayat kehidupan Nabi Muhammad. Apa nama kitabnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nama kitab yang menceritakan tentang perihal hidup Nabi Muhammad dari 0 sampai 0? Sirah Nabawiyah. Sedikit akhi ya. Silakan. Jadi Nabi Muhammad itu pernah bersabda begini, soal dunia, ya soal duniamu, kamu lebih tahu tentang duniamu, itu urusanmu. Tetapi soal agama aku lebih tahu daripada engkau. Maka soal agama aku yang harus kamu ikuti, tetapi urusan dunia silakan. Itu urusanmu. Itu Bang, ada patokannya Bang. Silakan Bang, lanjut. Ada lagi? Oke, saya pernah baca biografi Nabi Muhammad ya, dari kelahiran, masa kecil, dewasa, jadi nabi, usia tua, sampai riwayat kisah ketika wafatnya beliau. Iya. Yang membuat saya tertarik adalah ketika beliau wafat, dia berbicara kepada Aisyah. Dia berkata seperti ini, Aisyah, aku merasakan sakit, rasanya pembuluh jantungku terpotong-potong, dia bilang gitu. Ada ulama yang berpendapat, sebagian mengatakan Nabi meninggal karena diracun, sebagian lagi berpendapat bukan karena diracun. Nah, itu masih perdebatan lah. Saya tidak berkompeten di situ. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang membuat saya tertarik adalah kalimat yang diucapkan kepada Aisyah. Dia bilang dia merasakan pembuluh jantungnya terpotong-potong seperti itu. Nah, mendengar kata itu, saya langsung teringat pada sebuah ayat di surat Al-Haqqah ayat 43 sampai 47. Nah, di situ dikatakan di surat Al-Haqqah itu berbunyi, kalau seandainya Nabi Muhammad itu mengada-ngadakan perkataan mengatasnamakan ini dari Allah padahal itu karang-karangan dia sendiri, maka akan dipotong pembuluh jantungnya. Jadi kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi hanya karang-karangan Nabi Muhammad dengan mengatasnamakan ini dari Allah, padahal itu bikinan dia sendiri, karang-karangan dia sendiri, maka dia akan dipotong pembuluh jantungnya, seperti itu. Nah, ini baik. Penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Baik. Jadi ayat ini ketika Anda membawa surah Al-Haqqah, sebenarnya Al-Quran surah Al-Haqqah itu sendiri yang menjawab. Andai saja Nabi Muhammad itu mengada-adakan perkataan, mengada-adakan Al-Quran ini, maka tentulah kemudian seperti yang Anda sampaikan tadi. Tapi Al-Quran menjawab, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Ini artinya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit pun sekali kamu beriman kepadanya. Lalu Allah mengatakan apa? Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Tanzilum min rabbil alamin. Jadi bukan karangan Nabi Muhammad. Makanya dikatakan sekiranya walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andai saja Nabi Muhammad mengada-adakan itu semua, maka apa kata Allah? La akhazna minhu bil yamin. Pasti aku pegang dia pada tangan kanannya, summa laqata'na minhul watin. Kemudian aku potong pembuluh jantungnya. Andai saja. Tapi apa kata Allah? Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ini dijawab sendiri oleh Al-Quran. Dijawab sendiri oleh ayat, oleh surat tersebut. Al-Quran itu betul berasal dari Allah. Tidak ada campur tangan dari Nabi Muhammad. Innahu laqaulu rasulin karim. Wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Jelas itu. Nah, terkait dengan kejadian yang disambung-sambungkan oleh misionaris, oh ini harus disambung-sambungkan ke hadis ini supaya seakan-akan Nabi Muhammad itu mati karena mengada-adakan Al-Quran. Enggak ada hubungannya dengan ayat itu.
kejadian yang terjadi pada saat Nabi Muhammad kemudian itu diracun di perang Khaybar itu tak ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Ketika Nabi Muhammad merasakan racun itu muncul, perasaan ketika dia mau mati itu sama ketika dia rasa saat beliau mau mati. Saat diracun itu terasa ruhnya ingin keluar dari jasad. Karena namanya diracun berarti detik-detik menuju kepada kematian. Nah, saat diracun detik-detik menuju kepada kematian itu terhenti. Kenapa? Karena belum saatnya. Belum saatnya. Tapi saat ketika kemudian dia benar-benar sudah saatnya meninggal dunia, rasa yang dia rasakan detik-detik kepada kematian saat dia diracun itu kembali jelas dirasakannya. Jadi bukan karena diracun, tapi karena detik-detik kematian itu datang lagi kembali. Saat detik-detik kematian datang pada saat diracun, belum benar-benar mati. Dan saat detik-detik kematian itu datang pada saat dia meninggal dunia, itu betul-betul dia mati. Maka dia mengatakan apa? Aisyah, aku merasakan seperti yang saya rasakan waktu itu loh. Nah memang waktu itu dia hampir mati. Berarti rasa hampir mati itu dirasakan saat detik-detik kematiannya yang sesungguhnya. Seperti itu saudara. Coba lihat cerita kisah tersebut. Saudaranya, sahabatnya begitu makan mati kan. Langsung mati di tempat itu. Nah Nabi Muhammad juga hampir mati saat itu juga. Tapi Allah kemudian memberikan mukjizat. Daging yang sudah masak ini pun ngomong sama beliau, wahai Nabi Muhammad, jangan kau telan. Aku sudah dibubuhi oleh racun. Maka nggak jadi dia makan. Nggak ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Silakan. Iya, berarti tidak bisa dikaitkan ya antara dia berkata pembuluh jantungnya terpotong dengan ayat tadi tidak bisa dikaitkan. Nggak ada hubungannya. Andai saja dia pernah ditebak, pernah kemudian terjadi padanya dihunus lehernya dengan pedang, disembelih dengan pedang dan hampir terputus. Mungkin Rasulullah bercerita, aku merasakan seperti saat aku disembelih dan aku merasakan juga seperti saat aku diracun. Kenapa? Karena detik-detik kematian itu sama aja. Ada yang mati karena ditabrak, mati karena tenggelam, mati karena ditampar, mati karena keselak biji nangka. Yang namanya maut sama rasanya, Cak Ayu. Sama. Oke. Sama. Nah, silakan. Terus, kenapa beliau tidak langsung dimakamkan, tapi nunggu 3 hari dulu baru dimakamkan? Apakah itu pengen ngikutin Yesus 3 hari kemudian dikira bakal bangkit mungkin, atau gimana ceritanya? Bukan saudara. Tidak nyambung. Yesus itu justru diminta buru-buru diturunkan supaya dikubur segera. Maria dan juga Nikodemus dan Yusuf Arimatea pakai jalur kanan, jalur kiri, ngendap dia ke Gubernur Pilatus. Bos, apa? Mayat Tuhan kami turunkan dong. Kenapa? Ini buru-buru mau sabat ini, turunkan, mau dikubur cepat. Itu kebalikan. Nabi Muhammad saking dicintanya, saking disayangnya, orang-orang di sekelilingnya, sahabatnya, keluarganya, umatnya tidak ikhlas ditinggal oleh beliau meskipun tinggal jasad. Saking cintanya. Coba, Anda berani nggak menyimpan orang tua Anda di rumah? Sudah meninggal hari ini, tunggu 3 hari Anda duduk di sampingnya tuh. Berani nggak Anda? Anda cinta takut. Takut. Tapi kenapa para sahabat, kenapa para keluarga, kenapa umatnya saking cintanya? Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, sisa jasad pun mereka nggak rela ditinggalkan. Itulah manusia mulia di atas muka bumi ini satu-satunya. Kenapa? Bukan dikira bakal bangkit setelah 3 hari seperti itu. Oh tidak, yang enggak. Orang-orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel zaman itu belum ada Kristen, tak ada yang beranggapan akan bangkit pada hari ketiga. Itu cerita yang muncul belakangan karena Yesus sudah memberikan tanda kepada angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia akan bangkit pada hari ketiga keluar dari kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Itu jelas itu. Jadi tak ada hubungannya.
bangkit dari kubur itu justru angkatan jahat. Sedangkan di sekeliling Nabi Muhammad itu tak ada angkatan jahat kecuali 2 pamannya. Kalau beliau itu nggak ada. Jadi saking cintanya orang pada beliau, jasadnya pun tidak rela ditinggalkan oleh mereka. Nabi kita sudah pergi, Rasulullah kekasih Allah udah pergi, tinggal jasadnya. Mereka nggak rela. Nggak rela jasad ini pergi, nggak rela Nabi ini pergi. Saking mulianya, saking dicintainya oleh umatnya. Nah sekarang orang yang paling kita cintai itu siapa? Bini, istri kita, wanita kita. Tapi begitu beliau meninggal, baru 1 malam aja kita baring di sampingnya udah merinding kan? Belum 2 malam, belum 3 malam. Alamak. Tapi kalau Nabi Muhammad, jasadnya semuanya tidak ada kemudian yang mau. Nggak ada. Syukran sahabatku, saudara Bahar. Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum. Jadi seperti itu, saudaraku, saking cintanya Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin mengetahui seseorang, baik tidaknya lihat orang di sekelilingnya. Anda boleh saja mengatakan Bang Suma itu baik, tapi tengok dulu orang-orang di sekelilingnya, anaknya, istrinya, tetangganya. Apakah betul orang ini baik? Lihat dari tolak ukur itu. Ada orang yang nampak di publik sehat, baik, santun, pemurah, suka membagi. Tapi keluarganya mengatakan, siapa bilang sama kami pelit loh. Berarti orang ini cuma mau dikata. Jadi kebaikan seseorang itu lihat dari sekelompok kecil dalam lingkungan keluarganya. Untuk mengetahui itu tolak ukur salah satunya. Nah, Nabi Muhammad, orang-orang yang hidup sesamanya, subhanallah, semuanya cinta, semuanya ridha, semuanya tunduk kepadanya. Sampai 1400 tahun orang gak bergerak meninggalkan beliau. Sehebat apa dunia barat kemudian merusak citra beliau dengan berbagai macam fitnahan. Apakah Timur Tengah dalam hal ini orang-orang Islam yang ada di sana lepaskan itu semua? Enggak. 1400 tahun silam. Padahal kalau dipikir, ngapain kita ke tempat lahir beliau, buang harta banyak-banyak dan itu setiap saat memperkaya mereka orang-orang di sana? Tapi tidak. Karena kecintaan kami rela, bahkan nyawa kami rela lepaskan demi untuk kecintaan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbanding terbalik dengan Yesus. Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib, jangankan untuk dikenang di tempat ia lahir, untuk sekedar dihormati aja kagak. Kenapa? Karena Nabi Isa-nya tak ada lagi, diangkat dia. Yang ada itu adalah penggantinya Kristus ini. Begitu juga Paulus. Jangankan untuk memuliakan dan menghormati mereka, beliau, orang-orang Kristen aja gengsi dan malu membicarakan Paulus di tengah-tengah umat Islam. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Bahkan mengakuinya sebagai nabi aja Kristen tidak percaya diri. Itu. Padahal yang menghadiahkan 13 buku Paulus. Yang menghadiahkan keselamatan dengan matinya Kristus di atas salib Paulus. Yang menghadiahkan menghalalkan segala macam makanan Paulus. Yang membolehkan segala sesuatu Paulus. Yang mengajarkan jika kau berkata Yesus Tuhanmu maka engkau akan diselamatkan Paulus. Tetapi Paulus dilenyapkan untuk mengakuinya sebagai nabi aja kagak. Masih dibuatkan basilikanya ada Pak. Ada basilikanya di Roma Vatikan ada. Apanya tuh? Basilika Paulus ada. Mengenang dia ada, monumennya ada. Iya, tapi di internal nggak bisa dijual keluar. Banyak yang pengunjung ke sana, Pak. Lanjut tema internal. Berikutnya ya. Internal. Ya. Oke, ke tema berikutnya. Siap. Saya pernah baca sebuah hadis. Silakan. Itu Zaid bin Sabit pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mempelajari kitab-kitab Yahudi. Nah, setelah dia membaca sekian banyak, kemudian dia menceritakan isinya kepada Nabi Muhammad. Nah, dari hadis itulah banyak pandangan-pandangan yang beranggapan berarti Nabi Muhammad itu sebagian isi Al-Quran itu terinspirasi dari kitab-kitab Yahudi, bukan dari wahyu Tuhan langsung. Dari pandangan orang-orang seperti itu, Pak. Gimana jawaban atas tuduhan itu, Pak? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah menyatakan, engkau wahai Nabiku Muhammad tidak pernah kemudian membaca sesuatu kitab pun sebelum adanya Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri.
sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sa'id yang Anda sebutkan, putra dari Sabit, itu adalah seorang sahabat yang cerdas dan yang cakap. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW melantik beliau, mempercayakan beliau untuk menduduki posisi sebagai sekretaris penulis wahyu, yaitu Sa'id itu tadi. Tiap kali wahyu ini turun, Nabi Muhammad kemudian mendiktekan kepada Sa'id bin Sabit. Lalu Sa'id kemudian langsung menghafal dan menuliskan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian Sabit ini itu juga ditugaskan untuk menulis surat. Nabi mendikte, kemudian Sa'id menuliskan. Jika penulis surat itu berbahasa Arab, maka tugas Sa'id ini adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka. Oleh sebab itu, Sa'id ini dituntut menguasai banyak bahasa. Jadi pada tujuannya, Sa'id hanya diminta untuk belajar tentang bahasa-bahasa di mana Nabi Muhammad surat itu, kemungkinan Nabi Muhammad akan mengirim surat kepada orang-orang yang ada sekelilingnya. Termasuk ketika beliau kemudian buta aksara Yahudi, aksara Ibrani, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Sa'id bin Sabit untuk mempelajari aksara bahasa-bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Yahudi di sekitarnya. Seperti itu, saudara. Jadi bukan tujuannya untuk mempelajari, bukan tujuannya untuk mengkaji data-data sebelumnya, enggak ada itu, enggak ada sejarah yang menceritakan itu. Sa'id hanya diminta untuk belajar agar Sa'id bisa menerjemahkan surat yang datang kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah presiden, Nabi Muhammad adalah raja, Nabi Muhammad ini adalah pemimpin tertinggi di kalangan mereka. Maka sekretarisnya pun harus mengajarkan kepada dia tentang apa isi surat tersebut. Nah, untuk itu beliau Sa'id harus belajar. Seperti itu, saudara. Izin Bang Gan, sebelum dilanjut, izin Gurunda ya. Silakan. Kebetulan yang mau mualaf ini mungkin lebih baik disegerakan dulu. Nanti Bang Gan Pagan ya, standby dulu di sini. Bang Ustadz monitor. Kang Dito, Ustadz siapa tadi Kang Dito? Ustadz Nawawi sama Ustadz Ipung yang di Ayah Sofia. Ya, monitor Ustadz Nawawi. Mikrofonnya dibuka dulu, Bang. Aduh, saya harus keluar dulu, mohon izin ya, saya izin turun dulu. Karena masa cuma nanya-nanya doang, gimana ini? Gantian dong, ada waktu saya naik lagi ya. Gantian. Nanti naik lagi. Ya, nanti naik lagi. Oke, makasih. Yuk. Ustadz Nawawi. Aduh, aku nggak punya nomor HP-nya lagi. Ustadz Sugi bisa hubungi Ustadz Ipung nggak? Pak De Sugi. Dari tadi belum monitor dia. Ustadz Nawawi monitor. Tolong di follow juga ya teman-teman. Dari Ustadz Ipung rupanya yang mau mualaf. Iya Gurunda, iya Bang. Ada hal apa kok beliau tidak sahadatkan langsung? 3 orang langsung, jadi beliau ingin jadi kita mempersaksikan di sini juga begitu Gurunda. Masya Allah, subhanallah. 3 orang langsung. Jadi kita tunggu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sambil menunggu kita untuk sebagai pembendaharaan ilmu, Nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, mengapa kemudian meminta kepada sekretarisnya belajar bahasa-bahasa yang digunakan oleh raja-raja di sekelilingnya, seperti bahasa Suryani, Ibrani, Aram dan seterusnya, bahkan bahasa Yunani. Karena Ezra Nabi Muhammad membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Nah, stop. Ezra itu adalah seorang nabi rasul yang dihormati di kalangan Kristen, di kalangan Yahudi dan di kalangan Islam. Kalau di Al-Quran itu pernah dengar nggak nama Uzair? Pernah dengar? Pernah ya, di Al-Quran ya? Uzair itu nama nabi. Masya Allah. Kang Dito monitor. Subhanallah. Ini Monitor dulu. Ezra membuka kitab. Ustadz Nawawi, Bunda. Yes. Siap. Ustadz, mungkin bisa turun dulu sebentar, habis itu keluar TikTok, kemudian masuk lagi. Itu udah bisa kayaknya.
Udah bisa open cam. Keluar Iya, sudah 1000. turun dulu terus naik kembali. Keluar dari TikTok dulu, dari aplikasi, lepas itu masuk kembali Iya. supaya bisa open cam. Oh, nggak usah dimatikan HP. Nggak usah Tapi- dibuka kameranya. Nggak Kan mau usah, dibuka keluar dari kameranya. TikTok aja dulu Ustadz Nawawi. Oh, siap. Oke. Ini masih apa? Penggemblengan Iya, oleh Ustadz Pak. Ibu. Iya, siap. Ustadz izin turun dulu ya. Habis itu keluar dari TikTok terus masuk kembali. Habis itu naik koma lagi. Izin ya Ustadz ya. Oh iya. Nggih. Iya, oke. Lanjut, Gurunda. Iya, jadi Nabi Muhammad kemudian mengajak sekretarisnya Said bin Sabit ini untuk mempelajari aksara Ibrani, aksara Suryani, ya. Dikarenakan Nabi Muhammad itu biasa berkomunikasi dengan Kaisar Romawi Timur, Heraklius, kemudian Raja Kitbi yang ada di Mesir, kemudian Raja Taif, Jabala bin Aiham, lalu ada lagi yang penguasa di Abyssinia waktu itu, diceritakan oleh kitab yang mana Rasul Muhammad SAW pernah mengirim surat kepada mereka. Persia, penguasa Persia, Raja Bahrain, kemudian Habasyah, Taif. Itu Nabi Muhammad meminta kepada Said untuk menuliskan surat. Lalu Saidnya menerjemahkannya kemudian. Setelah sah, barulah Rasulullah meminta kepada sekretaris beliau ini untuk mengirim surat tersebut. Jadi bukan seperti fitnahan para polemikus, ya, bahwa Said diminta oleh Rasulullah untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu, itu enggak ada. Bukan seperti itu maksudnya. Jangankan mempelajari, salah satu sahabat pernah membaca potongan dari kitab Taurat saja, Rasulullah itu memperlihatkan tanda-tanda tidak senang kepada sahabatnya. Begitu ya teman-teman sekalian. Ada lagi yang lain? Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Syukron Bang Zuma Gurunda, ilmu luar biasa. Sama-sama Kandoti, Masya Allah, Kandoti, Kandito, keterusan. Bapak Doti sudah bangkit. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita nantikan dulu sebentar lagi Bang Zuma Gurunda ya. Ustadz Nawawi tadi, ini sudah ada. Dibesarin. Sudah bisa. Siap. Sudah saya kirim undangan untuk open kameranya Ustadz Nawawi. Ustadz Nawawi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa minkum akhina. Barakallahu fiik. Silakan di apa namanya, di accept, disetujui untuk open kameranya Ustadz Nawawi. Ini kan sudah. Belum itu. Itu baru. Masya Allah. Ustadz Ipungnya mana? Sebentar, hati-hati kalau ada yang lagi merokok ya, Pak Ustadz, jangan sampai kena. Oh, enggak ada. Enggak ada yang. Suaranya knalpot. Beliau ini, ibu ini yang mualaf. Alhamdulillah. Pemuda ini. Allahu Akbar. Terus bapak yang itu hari ini mualaf. Allahu Akbar. Yang ibu itu 4 hari yang lalu ke rumah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak terasa. Masya Allah. Pasalnya 12. Ini masih penggemblengan
Makanya lama, mohon maaf ya saudara-saudaraku semua. Nggak apa-apa Ustaz. Ini di mana Ustaz? Di Manado? Palu? Arema. Oh, Di Malang, Bunda. Malang, Di Malang. Malang. Siap, siap. Ini calon mualaf disuruh baca Bible. Pembuktian Masya Allah. bahwa Yesus adalah Islam. Yesus berubah yang terutama ialah dengarlah hei orang Israel, Saya mendekat dulu Tuhanlah Allah di sebelah situ. Tuhan Biar nggak kena kamera. Esa. Di sebelah situ biar nggak kena kamera. Dari awal saya jawab Iya. Yesus. Dalam Yesus berubah yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi Yesus ditanya oleh umat, wahai Yesus, hukum terutama atau perintah yang utama itu apa? Yang terutama, yang paling tinggi, undang-undang paling tinggi itu apa? Yesus menjawab ini. Bahasa Ibrani ya, bahasa aslinya orang itu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu kata Yesus. Apakah saudara-saudara bisa mendengar? Bisa. Lanjut. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jiwa. Sini. Bang, sebentar Bang. Sabar. Tuhan itu satu. Jadi kata Yesus, Tuhan kita itu Allah, Allah itu Echad, Allahu Ahad. Allah itu satu. Kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia berbicara seperti itu. Kalau Yesus itu Tuhan, jawabnya pasti begini. Tuhan kalian itu adalah aku adalah satu. Kata Yesus. Tapi Yesus tidak. Dia bilangnya, kita punya Tuhan. Tuhan kita siapa namanya? Allah. Berapa Tuhan kita? Kata Yesus. Ehad. Bukan aku. Kata Yesus. Jelas tidak? Sudah jelas ya? Baik, alhamdulillah. Kita sudah selesai untuk ngaji pada hari ini. Sudah mantap ya, yakin masuk Islam sudah. Baik, kalau begitu kita mulai kegiatan syahadatat. Pak Ustaz Nawawi yang mensyahadatkan di sini, Ustaz. Ustaz Ibu ngajak dulu. Ustaz Nawawi. Ya. Ustaz Nawawi. Sudah ditaruh di mana, nggak apa-apa Ustaz. Gampang Ustaz. Ya. Oke, kamera Atau saya pegangkan nggak apa-apa, saya pegangkan nggak apa-apa. Saya aja mengangkat. Atau atas ke sini. Sing itu gambar. Itu loh sing pernah nol. Ini bisa kelihatan betul. Atau di sini bisa. Kan kelihatan. Masukin sini enggak apa. Kayak aja Mas. Ini bagian Kayak aja kalau malahan. Masukin itu nggak bisa. Masuk ke sini dok. Masuk ke sini. Suaranya kecil, tapi suaranya tidak terdengar. Nggak apa-apa Ustaz. Dan
Alhamdulillah untuk mendekat waktu kita langsungkan aja Ustaz. Kalau saya biasanya belum mengenal cara musyahadatkan, biasanya seperti yang pernah saya kerjakan beberapa orang kemarin 2 tahun yang lalu, itu saya dapat tangannya, saya suruh bersyahadat. Boleh. Itu jadi tidak menganggap Mas Yasin menjadatkan masakan apa? Bagi-bagi pahala aku Mas Yasin. bagi-bagi pahala. Bagi-bagi pahala. Sini Mas Yasin, monggo. Ayo toh. Ben ro rasane. Wis ah, ayo. Ayo toh. Nanti aku masih ada Buya ini. Nanti saya menjadatkan Buya. Sini Mas Yasin, monggo. Sekali-kali lah, mosok begitu enggak belum. Ya. Jadi pakai metode boleh jabat tangan, boleh apa mengangkat. Boleh jabat tangan, boleh ngangkat tangan, boleh, yang jelas bukan perempuan gitu aja. Iya, Jabat tangan perempuan. Kita sebaiknya berjabat tangan. Boleh. Demi kemantapan keyakinan hati kita, keteguhan hati. Monggo Pak Sugian namanya, Pak Sugian, Pak Sugianto ya. Itu kameranya, Pas Non. Tolong sama ikuti ucapan saya, ya. Ditiru ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar gini, Allahu Akbar. Nggak apa-apa, sudah sah tadi. Sudah sah. Ya, alhamdulillah. Sekarang Mas Yasin minta tolong Ustadz Yasin, Ustadz Ahmad Yasin, Muhammad Yasin, untuk menjadatkan Ananda. Ini Aan, Mas Aan. teman pindah ke sini. Nggak apa-apa. Nggak usah kopi apa. Oh Mas Yasin. Mas Aan pindah ke sini. Akhi Fandi. Siap Kang Dito. Mungkin izin nanti sebentar yang terakhir ya. Kan ada 3 orang tuh. Kita minta izin sama Ustadz Ipung untuk kita yang pandu kalau boleh gitu ya. Jadi ada Gurunda di sini. Jadi kita wakilkan juga untuk dari sisi kita. Boleh? Biar aja kan Dito. Ini kesempatan kita untuk melihat guru-guru kita, ustadz kita untuk mensyahadatkan secara langsung. Apalagi saya dengan Ustadz Ipung udah lama mau ngobrol sama beliau. Baru kali ini saya ada kesempatan untuk silaturahmi insyaallah. Siap Gurunda. Biarkan Dinda, biar. Siap. Kalau bisa nanti kita serentak syahadatkan semuanya di dalam room ini. Ya kan ya? Siap. Sama seperti Medan, puluhan ribu manusia kita syahadatkan secara serentak waktu itu. Masya Allah. Lanjut. Ya, saya kecilin. Saya juga baru pertama jadi mudah-mudahan yang pertama dari bukan Ustadz Yasin.
Dan jenengan orang yang terpilih orang pertama yang saya syahadatkan. Mudah-mudahan kesehatan pertama ini berkat buat saya dengan bisa istiqomah menjadi bagian dari keluarga muslim dan bisa menjadi pembawa rahmat, pembawa keberkahan untuk orang-orang tersebut. Ini itu saya. Asyhadu Ustadz Kainama juga ikut menyaksikan Ustadz Kainama. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sah. Nabi Muhammad. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz, ini 3 orang masuk Islam, masih 2, kurang 1 lagi. Ibu, seorang ibu. 3 orang ini. Ustadz Kainama. Oh ya kemarin. Sekarang Bapak. Oh iya ini Ustaz, ada yang ngelehkan ini Ustaz Nawawi ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya. Masih live? Masih. Masih. Masih, kasih lihat ke mereka, kasih lihat ke Zuma, kasih lihat. Ini ada Bang Zuma, ada Bang Dito, ada Ustadz Alif, ada Bang Pandi, kumpul di sini para pejuang akidah. Masya Allah. Pejuang Adikku saya Zuma, adikku saya semua di API. Saya tadi baru pulang dari proklamasi dari MUI, ada pertemuan, dan kita ada pertemuan kedua dengan MUI di daerah Cikarang, Cibitung. Saya diberitahu bahwa antum sedang live bersama Ustaz Ipung. Ini yang aku rindukan. Ini yang aku rindukan. Allahu Ini yang Akbar. aku Masya Allah. rindukan. Allah berkahi pertemuan ini di dalam. Saya nangis. Karena inilah yang Allah izinkan tadi antara Ustadz Ipung, Maya Sofia dengan Api terjalin kerjasama di dalam penuntunan ucapan syahadat adikku sayang Zuma dan semua di Api, Bung Handi, Ustadz Ali. Amin. Insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada Kang Dito. Allah sangat berkahi dari Kainama. Ya, bersama Ustadz Ipung, mari kita jalin keluarga besar ini. Untuk apa? Untuk mengembalikan saudara-saudara kita yang ada di zulumat itu, untuk bersama-sama kita menerima dan menikmati nur itu. Ya, bersama mu'alim kita di sini. Terima kasih banyak. Allah saya memberkahi, saya jalan lagi karena saya harus ke Cibitung untuk pertemuan mengurus translate in Indonesia all the Al-Quran representation for printing dari lembaganya Yusuf Estes di Amerika Serikat yang diketahui oleh Ustadz Ipung. Kita dalam rangka proses perizinan untuk bikin translation in bahasa Indonesia from Yusuf Estes Institution Amerika Serikat. Allahu Akbar. Masya Allah. Semua sehat tadi Ustadz Zuma, Ustadz Ipung, Allah berkahi, dan Tuan Guru Mu'alim di sini yang menginginkan dengan api Allah yang membalas semua kebaikannya. Dan kepada semuanya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga translasi Al-Quran itu kita tolong supaya semoga Tuhannya Yesus memberkati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan benar. saya mau mensyahadatkan Bu Yani. Bu, sekarang Bu Yani, tolong Mbak, ini anaknya Mbak.
Gak apa-apa sama anaknya nggak apa-apa. Jangan dulu. Oh iya jangan. Ustaz itu di sini kah? Ya. Ini di situ nggak? Nawawi di sini. Orang ini Bandrono. Tidak, Ustaz tidak pakai perantara. Mana perantara? Enggak, saya sama istri saya. Oh, nggak apa-apa. Enggak, bukan perantaranya, maksudnya saya biasanya saya suruh salaman, saya yang meyakinkan maksudnya gitu. Biasanya gitu. Enggak, sekarang kan Ustadz sendiri. Moga Ustadz, silakan. Lanjut. Ini adalah lambang kita mengesahkan kepada satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus Kristus alaihissalam, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ismail, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap Bu ini? Siap. Silakan saya. Saya robohkan aja. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan hati saya bertanya kepada beliau, sekarang beliau ini agamanya apa? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berdoa pada sore hari ini. Mas Aan kembali di sini. Pak Subianto kembali di sini. Kupon kembali di sini, duduk di sini, boleh. Gendong kok nggak apa-apa. Ya gak pindah-pindah. Sudah. Alhamdulillah 3 orang masuk Islam plus 4 orang sebenarnya sama Kupon. Ya ini Kupon. Kupon ini yang duluan waktu kemarin, tidak lama setelah itu ngajak suaminya. Menyusul suaminya. Terus Kupon mengajak Bu Yeni sebagai tetangga dekat. Beliau curhat bagaimana caranya masuk Islam. Kupon ngajak ke sini. Terus Mas Aan agak jauh tempatnya dari sini, dari Sitiarjo, datang ke sini juga untuk bersyahadat. Makanya kita barengkan. Dan insya Allah beliau ini akan ngajak suaminya juga ya untuk bersyahadat. Baik, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, pada sore hari ini kami mendapatkan hadiah terindah untuk kami ya Allah. Kami berlebaran pada hari ini ya Allah. Kami bersenang hati, bersukacita pada hari ini ya Allah. Karena 3 orang pada hari ini menjadi keluarga baru untuk kami, menjadi saudara-saudari baru untuk kami. Ya Allah,
Semoga Engkau kuatkan iman mereka. Engkau kuatkan iman Pak Sugianto. Engkau kuatkan iman Mas Hakim. Engkau kuatkan iman dari Boyan. Dan Engkau sejahterakan mereka. Engkau sejahterakan hidup mereka semuanya. Engkau berikan masa depan yang baik untuk mereka. Dan senantiasa Engkau berikan kebaikan, keberkahan, pertolongan, keselamatan dari Engkau ya Allah untuk mereka. Ya Allah ya Rabb, masukkan kami ke dalam surga Engkau ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga Engkau ya Allah. Dan Engkau bangunkan untuk kami rumah di surga. Dan semoga Engkau kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami, bersama keluarga kami ya Allah, bersama para nabi dan rasul, bersama orang-orang soleh untuk bisa masuk ke surga Engkau ya Allah. Ya Allah, seandainya ada golongan yang golongan tersebut bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab, tanpa syarat apapun, maka ikutkanlah kami ke dalam golongan rombongan golongan tersebut ya Allah, supaya kami bisa masuk surga tanpa hisab apapun, tanpa syarat apapun. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau karuniakan kepada kami rizki yang melimpah, rizki yang Kau berkahi, rizki yang halal dan thayyibah yang Kau berkahi. Ya Allah, jadikan kami semuanya ini ya Allah sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, berikanlah kepada kami undangan yang istimewa, undangan yang istimewa untuk bisa berhaji ke Tanah Suci atas undangan Engkau yang istimewa dengan cara Engkau yang ajaib. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah usai kegiatan pensyahadatan yang sakral yang ini, kiranya yang semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kami berterima kasih atas perjuangan dua orang ini. Beliau ini waliullah, Ustaz Nawawi serta istri beliau. Ini waliullah, ini mereka adalah para pejuang yang tanpa pamrih, yang berjuang di tanah ini, di tanah yang toleransi dijaga. Mayoritas umat Kristen di sini. Tanah Sidiarjo, mayoritas Kristen di sini, tapi di sini buyut-buyut adem. Toleransi tinggi di sini. Kita doakan semoga para pejuang Ustaz Yasin juga, semoga Allah memberikan pertolongan selalu, kebaikan dan keselamatan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi persyahadatan 3 orang, alhamdulillah ini sudah selesai setelah digodok dulu, digembleng dulu sama Ustadz Ipung sambil suruh baca-baca ini Bible suruh baca, dan ternyata di dalam sini tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak ada di sini. Ya, ini Ustadz, ini buku dari Ustaz Insan, karangan Ustaz Insan Mogo Bintang. Insan, oh iya ini 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Ya memang, alhamdulillah. Memang kebanyakan Ustadz orang-orang agama Kristen ini tidak pernah membaca kitabnya sendiri. Saya tunjukkan Injil yang biasanya dipakai buat memurtadkan orang Islam. Ini adalah Bible yang digunakan untuk memurtadkan orang Islam. Namanya adalah Kitab Suci Injil. Kenapa di sini disebut Injil? Sengaja untuk supaya orang Islam itu percaya, trust ya kepada kitab ini. Ya, padahal ini bukan Injil. Di sini Kitab Suci Injil karangan LAI, terbitan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini saudara-saudara perhatikan. Tahunnya ini tahun 2000.
Ya berarti baru lah. Iya. Ya 25 tahun. 25 tahun yang lalu. Ya, sekali lagi ini tulisannya Kitab Suci Injil. Ya. Oke, kalau kita buka di sini, ini menarik. Di sini keislam-islaman di sini semua. Contoh ini, silsilah Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Ya, inilah ini silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ya kan? Kemudian ini menarik lagi. Di sini semua di sini adalah Isa. Ini kelahiran Isa Al-Masih. Terus kemudian ini kembali dari Mesir. Ini Isa dipermandikan oleh Nabi Yahya. Jadi bukan Yohanes. Supaya orang Islam ini familiar dengan kata-kata ini. Dengan kata-kata Isa, dengan kata-kata Ibrahim. Jadi semua kata-kata itu sudah dipakai dengan kata-kata Yahya. Yahya, Ibrahim. Ustadz, boleh nanya Ustadz? Ya. Ini terbitan tahun berapa Ustadz Ipung? Terbitan tahun 2000. 2000. Wow. Berarti masih gencar kali ya. Lembaga Bible. LAI. Oh, LAI. LAI Jakarta. Ah, itu tengoklah kan 2000 artinya memang masih gencar kali memang mereka ini. Enggak Iya. pas. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sebagai bukti. Ini sebagai bukti ya, Masya Allah. Warna emas. Emasnya ini bisa ditimbang. Mumpung sekarang emas lagi mahal 1, kalau saya timbang, saya pulang kaya raya. Iya, ditimbang. Tapi Daya ditimbang tariknya itu daya tarik kita, Ustaz. Daya tarik. Emas kan? Tulisannya pun emas. Ini kalau diambil tulisannya bisa ditimbang ini. Ditimbang. Jadi berapa on itu? Nanti saya kasihkan kupon ya. Iya. Ya, jadi supaya menarik gitu ya. Ya. Terjemahan ini. Terjemahan bahasa Indonesia. Masya Allah. Jadi memang sengaja beliau mereka. Nah ini sekarang kalau kita bantah-bantahan siapa yang niru siapa ini sudah bukti. Jadi kalau ada yang masih mengatakan bahwa Isa bukan Yesus atau Yesus bukan Isa, itu berarti belum baca buku ini. Nah. Belum baca ini. Atau kurang ngopi masih. Iya. Tapi atau yang jangan-jangan ini Ustaz, jangan-jangan istilah saya lai itu jangan-jangan diduga lai itu lembaga lupa ayat Injil. Itu kan Yesus, bukan Isa. Ini menarik. Pada kitab Yohanes pasal 13 ayat 13 itu kan tercantum biasanya, bukankah aku guru dan Tuhan, kan begitu kan? Iya betul. Ya katamu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Di sini untuk supaya umat Islam dengan membaca kitab Injil ini tidak terlalu protes begitu kan, komplain, maka dibuatlah bahasanya itu di sini soft sekali. Bahasanya contoh kita buka ya halus. Supaya tidak terlalu ibarat manusia tulang lunak gitu berarti ini kitab ini ya. Soft selling ya, supaya soft selling ya. Di sini tulisannya ini. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah ada. Karena akulah guru dan junjungan, begitu. Sekarang ganti junjungan. Junjungan. Jadi supaya Islam ini soft ya. Jadi lebih halus. Lebih familiar. Demikian para tuan guru. Para Masya Allah ya, syukran. Secara adat beliau. ini buku keramat ini bisa didapatkan di mana? Ini buku keramat ini iya. Saya dapatkan dari ekspedisi keliling kota-kota, hanya dapat ini. Oh iya. Jadi iya. mungkin saya katakan keramat ya karena ini bisa nipu Kristen juga, bisa nipu Islam awam juga. Jadi keramat ini mengerikan. Jadi sebenarnya saat produksi Alkitab ini, Bible ini, mereka tujuannya kan untuk memurtadkan orang Islam. Karena memang Alkitab ini dibagi ke daerah-daerah. Ya, tujuannya untuk
supaya orang Islam familiar, tidak terlalu menolak begitu kan, tulisannya Injil begini. Tapi secara tidak langsung dengan berjalannya waktu 25 tahun ke depan, ternyata di tahun 2025 ini ternyata ini malah menjadi jawaban. Ketika saat ini kalender-kalender itu tertulis kenaikan Yesus Kristus, Bibelnya yang Isa menjawab. Al-Masih sudah dihapus, ya kan? Nama gereja-gereja juga gereja Isa Al-Masih. Juga sekarang sudah mulai dihapus kata-kata Isa Al-Masih. Di mana-mana Isa Al-Masih, di Bible manapun sekarang sudah mulai tidak ada. Di Bible ini kan sudah tidak ada kata-kata Isa. Ya, di Bible ini sudah tidak ada. Kata-kata Isa tidak ada itu. Karena saat ini mulai muncul narasi tujuannya supaya orang Islam tidak bisa membantah. Jadi menurut orang-orang Kristen saat ini, Yesus itu bukan Isa. Atau Isa bukanlah Yesus. Tapi dengan adanya bukti ini, ternyata malah menjawab bahwa sesungguhnya Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Berarti memang mereka cuma akal Paulus. Jangan-jangan. Iya, makasih Ustaz. Terima kasih banyak. Masya Allah. Sehat selalu. Amin. Sebentar, Ustaz. Izin Ustaz. Di tempat saya maghrib. Lanjut. Ini Ustadz Ipung ya, ini ya? Ya. Oh, ini yang sering saya lihat di radio itu. Radio apa? Di YouTube itu ya? Yes. Masya Allah. Salam kenal Ustadz Ipung. Nama saya Ardiansa Ustadz Ipung. Assalamualaikum. Allah, alhamdulillah. Mas Ardiansa ini orang perbatasan Jawa Timur ya, Ustaz Ardiansa. Saya Mojokerto Ustadz Ipung. Oh, Mojokerto. Dekat sekali. Loh, jenengan pundi? Ya, Majapahit. Oh iya, betul Ustadz. Kapan saya mau ekspedisi ke Mojokerto untuk mempelajari tentang Majapahit karena dengan senang hati Ustadz Ipung. Ada masa transisi antara dengan Hindu dengan Islam itu. Kami mau mempelajari budayanya. Betul Ustadz Ipung. Kang Dito sama Bang Ardi ambil alih ya di sini jadwalnya. Maksudnya dirungkatkan, saya rungkatkan gitu maksudnya, gimana? Alat majang, jangan. Bang Zuma sama saya di sini. Siap, teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak para ustadz semuanya. Iya Ustadz, iya Ustadz. Terima kasih Ustadz Ipung. Makasih. Masya Allah. Ada prosesi berikutnya yang harus kami sampaikan. Ada prosesi khusus untuk baik. para mu'alaf ini. Masya Allah. Iya. Juga masalah KTP ini yang belum Ustaz. Iya, tadi kan ilaha enggak ada ilahnya. Ya, sabar dulu ya Bang Ustadz Maulana Ustadz siapa tadi namanya? Silakan Gurunda. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini dan yang ada di YouTube. Sekiranya ada yang tahu buku yang tadi ini dijual di mana, tolong informasikan ke tim kita Apologet Islam Indonesia. Kami Apologet Islam Indonesia harus memiliki buku ini sebagai bukti kepada polemikus penyembah makhluk yang kata mereka digantung dengan cara kutuk di atas salib, agar mereka ini punya wajah, punya muka, bahwa selama ini yang mengklaim bahwa yang memirip-miripkan Nabi Isa dengan Yesus itu bukan Islam tapi mereka. Ya, saya minta kepada teman-teman yang tahu di mana jual buku ini, tolong hubungi tim kita, bisa ke Fandi, bisa ke Dinda Fandi, bisa ke Dinda Ardiansa, bisa ke iya, ke mana saja hatimu senang, ya, supaya kita memiliki kemudian buku. Saya ada kitab Bible, saya itu ada 17 yang masih utuh. Kalau yang saya hitung dari terjemahan-terjemahan yang sudah usang tapi udah berantakan, maksudnya udah lapuk, itu ada sekitar 4. Berarti saya sudah punya Bible lebih 20 Bible kuno. Yang baru juga ada dalam bahasa Ibrani dan seterusnya, dan saya sangat membutuhkan teman-teman yang tadi yang diperlihatkan oleh Ustadz Ipung sebagai bukti kepada Pak Bombong khususnya yang suka mencuri-curi kitabnya Yahudi, bahwa sebenarnya kalianlah yang disebut serigala itu. Kepada Yahudi kalian nyamar Yahudi, kepada Islam kalian nyamar Islam. Sakit nggak? Ya sakit dong. Saya kira begitu teman-teman. Kita di sini sudah maghrib, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gurunda, insya Allah kami juga berusaha untuk mencarikan
debu tersebut karena di sini markasnya Oten juga di daerah kami. Baik. Itu ya Mas Ardi muncul. Ya, panjenengan saking pundi, Pak? Panjenengan saking pundi? Kula Arema, Mas Ardi. Oh, Masya Allah, tonggo dewe mencolot sampai nang Malang loh. Kita Mas Ardi, kita itu sebenarnya sering satu komal saja nih, cuman pernah ngapunten. Sami-sami. Jenengan Arema, saya Aremo, Pak. Iya, Kalau saya Bang Ardi, saya PSM ya. Nggak tanya. Masya Allah, alhamdulillah dekat. Berarti Ustadz Ipung di Malang sekarang nih ya? Iya, ke rumah karena Masya Allah. Karena kemarin ceritanya gini, kan ada tetangga saya yang masuk Islam lah. Sedangkan Ustadz Ipung itu memang setiap tahun kan ke sini untuk mengadakan pembagian daging kurban itu loh. Masya Allah. Nah kebetulan di daerah saya ini mayoritas Kristen yang gitu. Malang pundi? Mayoritas Kristen Malang pundi? Malang Selatan. Oh alah. Pelan-pelan bicara Bang, pelan-pelan. Bukannya Malang Selatan daerah Pondokan nggih? Pondokan Nur. Oh, ya lain Godang Legi. Ini bukan Godang Legi, saya pinggir laut saya. Engki. Loh, lah jenengan Malang Selatannya? Oh ya saya tahu. Oke, lanjut. Jadi karena kami menjunjung tinggi toleransi di sini, akhirnya ya dari Malang juga ada jamaah-jamaah Malang mengirimkan hewan kurban ke sini. Ya alhamdulillah kami bisa berbagi daging kurban itu terhadap tetangga-tetangga saya yang non muslim. Oh, enggak. Bahkan perangkat desa di sini juga kami kirimi biar senang kan gitu, biar ikut merasakan senang. Jadi saya kirimi berupa bentuk masih utuh tapi sudah disembelih. Biar diberuncah, dipotong sendiri gitu loh. Tapi sudah kami sembelih di sini. Nah, itu sudah sering. Kalau Insya yang Allah sudah berjalan kalau yang 11 tahun insya Allah. Oh, Masya Allah. Kalau yang Bible tadi itu punya siapa ya, Pak? Ustadz Ipung. Jenengan Pak siapa sih namanya? Pak Cui. Ustadz Nawawi. Oh, Ustadz Nawawi. Oke. Ustadz Nawawi itu tadi punyanya siapa itu tadi? Ustadz Ipung. Oh, punyanya Ustadz Ipung. Itu misal dikirim ke rumah saya tuh bisa nggak ya? Ngimpi lo Bang Ardi. Lo emosi. Lo ini pertanyaan simple. Lo ini. Pak Dance itu punya, tapi bukan yang emas itu. Gini Kang Dito, pertanyaan saya cukup simple. Bisa atau tidak dikirim ke rumah saya? A bisa, B tidak. Nggak bisa, harus pengawasnya dulu yang dikirim. Nggak bisa. Loh, gimana lo? Ini pertanyaan mudah lo. Nggak dijawab. Tapi jangan suka sama Ustadz Ipung nanti. Ustadz Ipung masih ngurusi soal KTP. Allah, mudah-mudahan KTP-nya juga dibantu. Ustadz Nawawi, that's right, big brother. Hello big brother, how are you? I'm fine. Oh my God. Lanjut. Big brother. هل تسمعني يا أستاذ نووي؟ الحمد لله. شاهدنا اليوم الحمد لله أخواننا أخواتنا دخلوا في الإسلام وجاءوا إلى كتاب سوتشي. الأصلي هو القرآن الحمد لله، مو بالأصلي سوتشي هو البايبل، هو كتاب سوتشي بس كتاب سوتشي قيله هو القرآن. Yes. Kula mboten ngertos niku napa wau. Nanti saya translate. Nanti saya translate Ustaz. Kapan-kapan aja ya, jangan sekarang ya. Aku juga lagi sore. Ya, jane Bang Dito, Bang Dito itu. Bang Dito. Enggak gini. Sebelum kemana-mana, tadi kan itu kan menarik sekali kan yang dibawakan sama siapa tadi, Ustadz Ipung tadi kan. Luar biasa teman-teman, ini informasi yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, betul nggak? Banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Nah,
alangkah baiknya yang punya itu tadi tuh ada dijual online. Oh, Bang Musik Damai apa namanya tuh? Tahun berapa tadi?